Kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak, betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangan itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia pun meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saja? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukuman. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti bisa polisi Polisi. Insya Allah. Terus bisa bincang sama warga sini bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, jangan aman, nggak ada ini apa. Ya intinya adalah aman, sudah terkendali. Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Ming Sadari. Pada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada bagian dari tingkat, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Jasad Hairudin mengeluarkan darah dari bagian mulut dan telinga diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Saadul Bahri. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Mobil milik korban yang diduga kuat dibawa
toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datua sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertumpuk. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Kita berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Baik, terima kasih rekan. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Warga di Kristen. Lorong Kuini, Desa Ujung Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan kejadian digegerkan ini dengan sendiri, Pak, ditemukannya berapa seorang orang yang pria sudah diamankan parubaya saat ini? yang Yang tewas sudah di kita dapur amankan 9 rumahnya orang, pada tentunya Selasa akan berkembang lagi. 29 Juli 9 orang ini adalah sesuai 2025 dengan apa yang ada Korban di diketahui video bernama yang sudah Hairudin ada, berusia karena ada 65 bukti-bukti itu tahun dasarnya yang kami ditemukan dalam amankan kondisi semua. bersimbah Jangan darah. masyarakat Jasad gegabah, Hairudin jangan mengeluarkan darah masyarakat dari bagian mulut dan tidak telinga anarkis. diduga kuat akibat Semua ada hantaman hukum. benda tumpul. Jadi siapa yang Untuk berbuat informasi tentunya lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Sadul Bahri. Silakan rekan Sadul Bahri dengan laporan lengkap Anda. Baik, rekan Tribun News dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat. Suasana tenang di Lorong Kuini, Desa Ujung Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pada Selasa pagi tadi digegerkan dengan penemuan seorang pria parubaya yang ditemukan tewas di dapur rumahnya. Korban diketahui bernama Hairudin berusia 65 tahun, warga setempat yang belakangan diketahui sedang merenovasi rumahnya yang berada di Lorong ini, tepatnya di pusat kota Molabu. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan kondisi Anda menyaksikan darah Tribun News Update bersama mengucur saya di Siska bagian Mawaski. mulut dan Media sosial telinganya belakangan diduga tengah kuat diramaikan akibat dengan video hantaman yang berisi perusakan benda rumah doa umat tumpul. Kristen di Sementara Kelurahan dari Padang pihak Sare, kepolisian Kecamatan Kota menyebutkan bahwa Tengah, ada Padang, indikasi Sumatera kuat, Barat. Diketahui korban peristiwa telah terjadi pada Minggu menjadi 27 Juli sore. Dalam akibat video penganiayaan terlihat berat sejumlah yang warga mengarah yang kepada emosi dugaan, memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Sementara Kapolres Di Aceh saat Barat bersamaan, AKBP para perempuan yang ada di dalam Yogi rumah Hadi Setiawan panik melalui dan Kasat segera Reskrim mengevakuasi anak-anak AKP yang Robi menangis Afrizal histeris. yang Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, Asdaci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor
Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Yang dilakukan oleh pelaku masih toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Digegerkan dengan penemuan seorang kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah ditamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dan saya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat rumahnya yang berada di lorong ini tepatnya di pusat kota Melawu. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan kondisi darah mengucut di bagian mulut dan telinganya, diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Sementara dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa ada indikasi kuat korban telah menjadi akibat penganiayaan berat yang mengarah pada dugaan kepada masyarakat tolong jangan sementara Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Robi Afriza yang dikonfirmasi sehabis dari pagi membenarkan adanya peristiwa dugaan pembunuhan yang terjadi di lorong ini di Kecamatan Johan Palawan atau di Kota Melayu. Terkait dengan kasus tersebut, pihaknya kini telah melakukan penyelidikan secara mendalam.
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Saya berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi, kita sepakat mengevaluasinya. Namun, apapun itu, rasa kami, rasa Bapak, betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir, inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah ditamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat di Kecamatan Johan Palang atau di Kota Melayu. Jadi siapa yang berbuat tentunya Terkait dengan kasus tersebut, pihaknya kini telah melakukan penyelidikan secara mendalam. Namun salah satu
fakta yang mencurigakan sempat mencuat adalah hilangnya satu unit mobil milik korban yang diduga kuat dibawa kabur oleh pelaku usai melakukan eksekusi terhadap korban pada Selasa pagi tadi. Dan pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yang merupakan pekerja atau tukang bangunan di rumah korban. Sementara menurut keterangan warga sekitar, saat kejadian tidak terdengar suara ribut atau tanda-tanda perkelahian. Kami ulangi, tidak ada tanda-tanda perkelahian di dalam rumah tersebut sebelum jenazah itu ditemukan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui episode terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. 65 tahun yang ditemukan dalam kondisi bersimbah. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman dan perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan
perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah ditamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan. Saat kejadian Jangan tidak terdengar masyarakat suara ribut gegabah, atau jangan tanda-tanda masyarakat perkelahian. Kami semua ulangi, ada hukum. tidak ada tanda-tanda Siapa yang berbuat perkelahian tentunya di akan dalam rumah tersebut sebelum jenazah itu ditemukan. Hal ini juga menambah teka-teki atau motif pola pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara polisi juga telah memasang garis polis lain di area rumah korban dan guna mengamankan lokasi dan mencari bukti tambahan lainnya. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Baik, terima kasih rekan Abdul Bahri, wartawan Serambi News atas laporan Anda. Selamat kembali. Ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Warga setempat toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga, berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi
Itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Guna mengamankan lokasi dan mencari kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah ditamankan? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan jadi kami datangi kejadian yang berlangsung antara PKP dan berproses. Tapi kita kondisi insya Allah. Terus cerita sama warga sini bagaimana Anda? Warga tadi kan tanya soal yang lainnya kan aman, nggak ada ini apa ya, intinya adalah aman, situasi aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisa Dasrai. Warga di Lorong Kuini, Desa Ujung Barat, Kecamatan Johan Pahlawan digegerkan dengan ditemukannya seorang pria Parubaya yang tewas di dapur rumahnya pada Selasa 29 Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska pagi. Mawaski. Korban diketahui Media bernama sosial belakangan Hairudin tengah berusia diramaikan 65 dengan tahun video yang berisi ditemukan perusakan dalam rumah doa kondisi umat Kristen bersimbah di darah. Kelurahan Padang Jasad Sarai, Hairudin Kecamatan Kota mengeluarkan Tengah, darah dari Padang, bagian Sumatera mulut dan Barat. telinga diduga Diketahui kuat peristiwa terjadi akibat pada hantaman Minggu benda tumpul. 27 Juli Untuk sore. informasi lebih Dalam lengkapnya video akan disampaikan terlihat langsung sejumlah oleh warga wartawan yang Serambi emosi News, Sadul memecahkan Bahri. kaca Silakan jendela rekan menggunakan Sadul Bahri kayu dan dengan batu. laporan lengkap Di Anda. saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat
beragama. membenarkan adanya peristiwa dugaan Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Kita berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Anda Jangan sedang menyaksikan masyarakat Tribun News gegabah, Update bersama jangan saya, masyarakat Nisa Dasrai. bertindak Warga di anarkis. Lorong Kuini, Desa Semua ada Ujung hukum. Baroh, Kecamatan Johan Jadi siapa yang Sangawan berbuat digegerkan tentunya dengan akan ditemukannya seorang pria paruh baya yang tewas di dapur rumahnya pada Selasa 29 Juli 2025 pagi. Korban diketahui bernama Hairudin berusia 65 tahun yang ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Jasad Hairudin mengeluarkan darah dari bagian mulut dan telinga diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Saadul Bahri. Pada Silakan masyarakat rekan tolong Saadul jangan Bahri dengan bertindak laporan sendiri lengkap. yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada babin, ada Suasana ada tenang di Lorong babinsa, Kuini, ada Desa kapolsek. Ujung Baru, Kecamatan Johar Jadi kalau Pahlawan, bertindak sendiri Kabupaten ya Aceh nanti resiko Barat. sendiri. Tentunya yang Pada rugi siapa? Yang Selasa rugi pagi juga. tadi Kitanya adalah negara hukum. digegerkan dengan Tentunya semua ada aturan penemuan hukum. seorang Tidak bisa pria kita paruh tidak baya bisa yang semua ditemukan tewas di semua dapur bisa dibicarakan, rumahnya. bisa dikomunikasikan. Korban Anda diketahui menyaksikan Tribun bernama News Khairudin, Update bersama saya, Siska berusia Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat
foto tangga, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Warga sekitar Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Silakan rekan Sadul Bahri dengan laporan Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan sampai ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu sudah kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. penemuan Siapa seorang yang berbuat tentunya akan pria parubaya yang ditemukan tewas di dapur rumahnya. Korban diketahui bernama Khairudin, berusia 65 tahun, warga setempat yang belakangan diketahui sedang merenovasi rumahnya yang berada di lorong ini, tepatnya di pusat kota Melabu. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan kondisi darah mengucur di bagian mulut dan telinganya, diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Sementara dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa ada indikasi kuat korban telah menjadi akibat penganiayaan berat yang mengarah kepada dugaan
tentunya semua ada aturan hukum. Sementara Tidak Kapolres bisa Aceh kita Barat tindak lanjut AKBP satu semua sendiri. Yogi Hadi Semua bisa Setiawan melalui dibicarakan, Kasat bisa Reskrim dikomunikasikan. AKP Anda Robi menyaksikan Tribun News Afriza Update yang bersama saya, Siska dikonfirmasi Mawaski. Serambi News Media dari sosial belakangan pagi tengah diramaikan membenarkan dengan video yang adanya berisi peristiwa perusakan rumah dugaan, doa umat Kristen pembunuhan di yang Kelurahan terjadi Padang di Sarai, lorong Kecamatan ini, Kota Tangah, Padang, Sumatera di Barat. Kecamatan Diketahui peristiwa Johan terjadi Pahlawan pada atau Minggu di Kota Melayu. 27 Juli sore. Terkait Dalam dengan video kasus tersebut, terlihat pihaknya sejumlah kini telah warga yang melakukan, emosi penyelidikan memecahkan secara kaca jendela mendalam. menggunakan kayu Namun dan salah batu. satu fakta Di yang saat mencurigakan, bersamaan, para perempuan yang sempat ada di mencuat dalam adalah rumah hilangnya panik satu dan unit segera mobil mengevakuasi milik korban anak-anak yang yang diduga menangis kuat dibawa histeris. kabur oleh Saat dikonfirmasi, pelaku Pendeta usai Gereja melakukan Kristen eksekusi Setia terhadap Indonesia atau korban GKSI pada, Padang, Selasa FDC mengungkapkan, pagi tadi. saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, Pihak sedangkan kepolisian para juga siswa menyebutkan sedang bahwa mengikuti pihaknya pendidikan telah agama. melakukan pemeriksaan Insiden ini mengakibatkan terhadap 2 anak 3 mengalami orang, luka, saksi aliran yang listrik pun sempat merupakan, diputus hingga sejumlah pekerja peralatan atau rusak. tukang bangunan Kejadian di tersebut rumah, membuat Wali Kota Padang, korban. Fadli Amran, turun tangan Sementara menurut dan melakukan keterangan, mediasi antara kedua belah pihak. warga Dalam mediasi sekitar, yang digelar di kantor saat Camat Kota kejadian Tangah, tidak Fadli terdengar suara menegaskan ribut atau insiden tanda-tanda, tersebut tak terkait isu perkelahian. suku, agama, ras, Kami dan ulangi, antar golongan tidak atau ada sara. tanda-tanda perkelahian Fadli menegaskan di proses dalam hukum rumah tetap berjalan tersebut sesuai aturan sebelum yang jenazah berlaku itu karena perusakan ditemukan. dan melukai Hal ini anak-anak juga masuk menambah kategori teka-teki pidana. atau motif Sementara itu, pola Ketua Forum pembunuhan, Komunikasi Umat yang Beragama atau dilakukan FKUB oleh Padang, pelaku Salma masih Danis, dalam menjelaskan penyelidikan mulanya pihak kegiatan kepolisian. pendidikan agama Sementara polisi dilakukan juga dari rumah ke telah rumah. memasang Namun belakangan garis dipusatkan di polis satu lain, rumah yang kemudian di memicu area kecurigaan rumah, warga. unit Menurut korban. Salma Danis, Dan, guna sebenarnya mengamankan sudah ada surat lokasi, pemberitahuan dan namun tak mencari sampai ke bukti, tangan RT dan tambahan RW setempat. lainnya. Demikian Adapun kami mediasi tersebut kembalikan ke menghasilkan studio. kesepakatan damai Baik, terima kasih dan rekan penegasan Saldo Bahri, bahwa wartawan semua Serambi pihak News harus atas menjunjung laporan tinggi Anda. Selamat toleransi kembali antar bertugas. umat beragama. Pada hari ini Selasa sekira pukul Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Yang ditemukan dalam Polresta kondisi Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Darah dengan kondisi darah Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah ditamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di kepolisian video yang menyebutkan sudah bahwa ada, ada indikasi karena kuat bukti itu berdasarkan kami korban telah amankan menjadi semua. Jangan masyarakat gegabah, akibat jangan penganiayaan masyarakat berat yang mengarah tindak pada anarkis. dugaan
semua ada hukum. pembunuhan. Jadi siapa yang Sementara berbuat Kapolres dia akan Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Robi Afrizal yang dikonfirmasi Strabilisus dari pagi membenarkan adanya peristiwa dugaan pembunuhan yang terjadi di lorong ini Warga tadi kan tanya lain-lainnya kan aman, di nggak ada yang Kecamatan lupa. Johan Pahlawan atau di Kota Melayu. Terkait dengan kasus tersebut, pihaknya kini telah melakukan penyelidikan secara Pada masyarakat mendalam. tolong jangan Namun salah bertindak satu sendiri fakta yang tidak mencurigakan baik. Kalau ada sempat apa-apa muncul lebih adalah baik hilangnya dibicarakan satu dengan unit mobil aparat milik setempat. korban yang diduga Ada kuat pihak dibawa kabur lurah, oleh ada babin dari pemerintah, pelaku ada usai babinsa, melakukan ada eksekusi kapolsek. terhadap korban pada Jadi kalau bertindak sendiri ya Selasa pagi nanti tadi. resiko sendiri. Tentunya yang Dan rugi siapa? Yang pihak rugi polisian resiko juga juga. menyebutkan bahwa Kitanya pihaknya adalah telah negara hukum. melakukan pemeriksaan Tentunya semua ada aturan terhadap hukum. 3 orang Tidak bisa saksi kita yang tidak ada merupakan semua sendiri. Semua pekerja bisa dibicarakan, atau bisa tukang dikomunikasikan. bangunan di Anda rumah menyaksikan Tribun News korban. Update bersama saya, Siska Sementara Mawaski. menurut keterangan Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video warga yang berisi sekitar, perusakan rumah doa saat umat kejadian Kristen tidak di terdengar Kelurahan Padang suara Sarai, ribut Kecamatan atau Kota Tangah, tanda-tanda Padang, Sumatera Barat. perkelahian. Diketahui peristiwa Kami terjadi ulangi, pada Minggu tidak ada 27 tanda-tanda Juli sore. perkelahian di Dalam video dalam rumah terlihat sejumlah tersebut warga yang sebelum emosi jenazah itu memecahkan kaca jendela menggunakan ditemukan. kayu dan Hal batu. ini juga Di menambah saat bersamaan, teka-teki para atau perempuan yang motif ada di pola dalam rumah pembunuhan, panik dan segera yang mengevakuasi dilakukan anak-anak oleh yang pelaku menangis masih, histeris. dalam penyelidikan Saat dikonfirmasi, pihak Pendeta kepolisian. Gereja Kristen Sementara Setia polisi juga Indonesia atau telah GKSI memasang, Padang, FDC garis mengungkapkan polis lain, saat kejadian puluhan di jemaat tengah area berdoa, rumah, sedangkan para siswa sedang korban, mengikuti pendidikan dan agama. guna mengamankan Insiden ini lokasi, mengakibatkan 2 anak dan mengalami mencari luka, bukti aliran listrik pun tambahan sempat lainnya. diputus hingga Demikian sejumlah kami peralatan kembalikan ke rusak. studio. Kejadian Baik, tersebut terima kasih membuat rekan Wali Kota Soebul Padang, Bahari, Fadli wartawan Amran, News, turun atas tangan laporan Anda. dan melakukan Selamat kembali mediasi bertugas. antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi Anda saya sedang selaku wali menyaksikan kota, saya Tribun harus News mengedepankan Update itu bersama karena saya, kita memang Melisa betul-betul Desrai. beragam. Kota ini Warga ibu di kota, Lorong jadi Bulu ini, pemahaman Desa itu saya Ujung yakin Baru, Kecamatan ada di kita Johan bersama. Pahlawan, Namun dikaitkan realitanya dengan insiden ini ditemukannya terhadap seorang pria insiden paruh yang baya sudah yang terjadi tewas tentu pada di hari dapur ini rumahnya menjadi pada sebuah pelajaran Selasa penting bagi kita 29 bersama. Juli Tidak bisa kita 2025 kecilkan pagi. apa yang sudah Korban terjadi ini. diketahui Jadi bernama luka Hairudin perasaan berusia bapak-bapak 65 tentu tahun kami yang paham. ditemukan Di dalam perjalanan kondisi tentang bersimbah bagaimana darah. situasi, Jasad Hairudin kondisi, mengeluarkan komunikasi darah selama dari ini, bagian inilah mulut yang dan tadi di telinga Pak Ketua diduga sampaikan kuat akibat perlu kita hantaman benda evaluasi. tumpul. Namun Untuk apa informasi yang lebih terjadi lengkapnya itu akan tidak bisa kita disampaikan pungkiri, itu langsung sudah oleh terjadi hari ini. wartawan Serambi News, Sehingga Abdul ada Bahri. keputusan tadi saya Silakan mendengarkan rekan Abdul bahwasanya Bahri akan dengan menempuh laporan jalur lengkap Anda. hukum. Namun perlu kita Baik, sadari hari Tribun ini News dapat bahwasanya kami kita hadir laporkan bersama-sama dari di ruangan itu Kabupaten untuk Aceh mendudukkan Barat. di luar tadi lukanya Suasana hati tenang di bapak-bapak sehingga lorong Kini, perlunya Desa ada Ujung jalur Baru, yang terus Kecamatan tempuh. Johan Tapi hari ini kita Pahlawan, duduk di sini Kabupaten sebagai Aceh masyarakat Kota Barat. Padang. Itu harus kita akui juga. Pada Selasa Berharap ke depannya pagi tidak terjadi tadi, lagi insiden. Kalau tentang digegerkan komunikasi dengan, kita sepakat penemuan mengevaluasinya. Namun seorang, apapun itu pria rasa paruh kami, baya rasa yang Bapak ditemukan betul-betul tewas kami di paham. dapur, Kota Padang ini rumahnya. kita jalani selama Korban beberapa bulan terakhir. diketahui Inilah bernama yang menjadi Hairudin, niatan kita. Apa itu? berusia, Tentu tidak ada sekat, tidak ada 65 perbedaan di antara kita. tahun. Kita Warga Polresta setempat Padang yang menangkap 9 belakangan orang yang diketahui terlibat sedang, perusakan rumah doa merenovasi, yang dijadikan tempat rumahnya pendidikan yang agama berada bagi di, siswa Kristen milik lorong Gereja Kini, Kristen tepatnya Setia di pusat Indonesia kota atau Molabu. GKSI Kota Padang, Korban Sumatera Barat. ditemukan dalam Adapun aksi kondisi perusakan bersimbah terhadap rumah doa darah di Kelurahan dengan Padang Sarai, kondisi Kecamatan Kota Tangah itu terjadi mengucur pada di Minggu bagian 27 mulut Juni dan sore. telinganya diduga Wakapolda kuat Sumbar akibat Brigjen Paul hantaman Solihin dalam keterangan benda pada Senin tumpul. Sementara dari 28 pihak Juli kepolisian mengatakan menyebutkan bahwa penangkapan ada para indikasi terduga kuat pelaku dilakukan korban berdasarkan telah sejumlah video yang menjadi beredar.
Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Penyelidikan secara mendalam. Namun salah satu kejadian ini fakta yang sendiri Pak, mencurigakan berapa orang yang sudah diamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. terhadap 3 orang saksi yang merupakan pekerja atau tukang bangunan di rumah korban. Sementara menurut keterangan warga sekitar, saat kejadian tidak mendengar suara ribut atau tanda-tanda perkelahian. Kami ulangi, tidak ada tanda-tanda perkelahian di dalam rumah tersebut sebelum jenazah itu ditemukan. Jangan Hal ini juga menambah teka-teki atau motif pola pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara polisi juga telah memasang garis polis lain di area rumah korban dan guna mengamankan lokasi dan mencari bukti tambahan lainnya. Demikian kami kembalikan ke studio. Baik, Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka. Aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Kecamatan Jawan Palawan, Kabupaten Aceh Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan hukum untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai
sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak, betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Korotanga itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia pun meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Dan mencari bukti tambahan lainnya. Demikian kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Fadil Bahri, wartawan Serambi News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terus bincang sama warga sini, bagaimana Bunda? Warga tadi kan tanya kan aman, nggak ada yang lupa. Ya, intinya udah aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat. Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada babin, ada tingkat, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau semua sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Korotanga, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Korotanga, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai
dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Korban telah Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertepuk. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Kita berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasarnya kami amankan. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Kami datangi kejadian juga langsung anggota TKP dan berproses. Nanti kita kondusif insya Allah. Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Nisa Dasrai. Warga di Lorongku ini desa Ujung Barat, Kecamatan Joran Pahlawan, digegerkan dengan ditemukannya seorang pria Parubaya yang tewas di dapur rumahnya pada Selasa 29 Juli 2025 pagi. Korban diketahui bernama Hairudin berusia 65 tahun yang ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Jasad Hairudin mengeluarkan darah dari bagian mulut dan telinga diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Sadul Bahri. Silakan rekan Sadul Bahri dengan laporan lengkap Anda. Kita tidak anarkis atau Baik, rekan Tribun News dapat kami laporkan dari Kabupaten Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka
terluka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Selasa pagi Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Ketua sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Aku berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Di dapur rumahnya pada Selasa 29 Juli 2025 berapa orang yang sudah korban diamankan diketahui bernama Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami akibat hantaman benda tumpul. Jangan Untuk masyarakat informasi lebih lengkapnya gegabah, akan jangan disampaikan masyarakat langsung oleh wartawan tidak Serambi News anarkis. Sa'adul Bahri. Semua ada Silakan hukum. rekan Sa'adul Bahri Siapa dengan yang laporan berbuat lengkap akan Anda. bertanggung jawab. Baik, rekan Tribun News dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat. Suasana tenang di lorong Bini, Desa Ujung Baru, Kecamatan Johan Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Tadi bincang-bincang sama warga sini, Pada bagaimana Selasa kemudian? pagi tadi aman, nggak ada ini digigirkan dengan penemuan seorang pria parubaya yang ditemukan tewas di dapur rumahnya. Pada masyarakat kalau Korban jangan diketahui bertindak bernama sendiri yang Khairudin, tidak berusia baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan 65 aparat tahun, setempat. Ada kan ada pihak setempat
yang belakangan diketahui sedang merenovasi rumahnya yang berada di lorong Queenie, tepatnya di pusat kota Melawu. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan kondisi darah mengucur di bagian mulut dan telinganya diduga kuat akibat hantaman. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Ketua sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen.
korban diketahui Untuk bernama kejadian ini sendiri, Khairuddin, Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saja? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat ditemukan dalam kondisi bertindak anarkis. bersimbah darah Semua ada dengan hukum. kondisi Siapa yang darah berbuat tentunya akan mengucur di bagian mulut dan telinganya, diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Sementara dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa ada indikasi kuat korban telah menjadi Bincang sama warga sini, bagaimana akibat penganiayaan berat yang mengarah pada dugaan pembunuhan. Sementara Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Robi Afriza yang dikonfirmasi secara khusus dari pagi membenarkan adanya peristiwa dugaan pembunuhan yang terjadi di lorong ini di Kecamatan Johan Pahlawan atau di Kota Melayu. Terkait dengan kasus tersebut, pihaknya kini telah melakukan penyelidikan secara mendalam. Namun salah satu fakta yang mencurigakan sempat mencuat adalah hilangnya satu unit mobil milik korban yang Anda diduga menyaksikan kuat Tribun dibawa News kabur oleh Update bersama saya Siska pelaku Mawaski. usai melakukan Media sosial eksekusi belakangan terhadap tengah korban diramaikan pada dengan video yang berisi Selasa perusakan pagi rumah doa tadi. umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Pihak Kecamatan kepolisian Kota juga Tangah, menyebutkan Padang, bahwa Sumatera Barat. pihaknya telah melakukan Diketahui peristiwa pemeriksaan terjadi pada Minggu terhadap 27 Juli sore. saksi Dalam yang video merupakan, terlihat sejumlah warga yang emosi pekerja atau memecahkan kaca tukang jendela bangunan menggunakan di kayu rumah, dan batu. korban. Di saat bersamaan, para Sementara perempuan menurut yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi warga anak-anak sekitar, yang menangis histeris. saat kejadian tidak Saat terdengar dikonfirmasi, suara Pendeta ribut Gereja atau Kristen tanda-tanda, Setia Indonesia atau GKSI perkelahian. Padang, Kami FDC ulangi, mengungkapkan, tidak ada saat tanda-tanda kejadian puluhan jemaat perkelahian tengah di, berdoa, sedangkan dalam para rumah siswa sedang tersebut mengikuti sebelum pendidikan jenazah agama. itu, Insiden ini mengakibatkan ditemukan. 2 anak mengalami Hal ini luka, juga, menambah aliran listrik pun teka-teki sempat atau diputus motif hingga pola sejumlah pembunuhan, peralatan rusak. yang dilakukan Kejadian oleh tersebut membuat pelaku Wali Kota masih, Padang, Fadli dalam Amran, penyelidikan turun tangan pihak dan kepolisian. melakukan Sementara mediasi antara polisi kedua juga belah pihak. telah memasang Dalam mediasi yang digelar di garis kantor polis Camat lain, Kota Tangah, Fadli di menegaskan area rumah, insiden tersebut tak terkait korban. isu suku, Dan, agama, guna ras, dan mengamankan antar lokasi, golongan atau sara. dan mencari Fadli bukti, menegaskan proses tambahan hukum tetap lainnya. berjalan sesuai Demikian aturan kami yang berlaku kembalikan ke karena studio. perusakan dan Baik, terima kasih melukai rekan anak-anak Fadul Bahri, masuk wartawan kategori Serambi News pidana. atas laporan Anda. Sementara itu, Selamat Ketua kembali Forum bertugas. Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi dukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga, berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9
orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kolotangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam mencari sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Melalui Kasat Reskrim AKP Robi Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah ditamankan? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang amankan. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Namun salah satu fakta yang mencurigakan sempat mencuat adalah hilangnya 1 unit mobil milik korban yang diduga kuat dibawa kabur oleh pelaku usai melakukan eksekusi terhadap korban pada Selasa pagi tadi. Tadi bisa bincang sama warga sini. Dan pihak polisi juga menyebutkan bahwa pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yang merupakan pekerja atau pada masyarakat tolong jangan bertindak sendirian dan yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat warga sekitar. Ada kan ada pihak kelurahan, ada tidak terdengar suara ribut atau tanda-tanda perkelahian. Kalau tidak sendiri ya nanti tidak ada tanda-tanda perkelahian di dalam rumah tersebut sebelum jenazah itu ditemukan. Hal ini juga menambah teka-teki atau motif pola pembunuhan yang dilakukan oleh Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kolotangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kolotangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Dan telinga diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu
kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman dan perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Tukang bangunan di rumah kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan teka-teki atau motif pola pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara polisi juga telah memasang garis polis lain Tadi bisa minta sama warga sini area rumah warga nanti kan tanya, warganya kan aman, tidak ada ini apa guna mengamankan lokasi dan mencari bukti tambahan lainnya. Demikian kami kembalikan ke kepada masyarakat, tolong Baik, terima jangan kasih rekan bertindak Fadul sendiri Bari, yang wartawan Serambi tidak News atas baik. laporan Kalau Anda. ada apa-apa Selamat lebih kembali baik bertugas. dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada tingkat, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sini juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Anda sedang Saat menyaksikan dikonfirmasi, Tribun News Pendeta Update Gereja bersama Kristen saya, Setia Misa Indonesia Dasari. atau GKSI Warga di Padang, Lorong Kuini, Afdaci Desa mengungkapkan, Ujung Baru, Kecamatan saat Johan kejadian Pahlawan puluhan jemaat digegerkan tengah dengan berdoa, ditemukannya sedangkan para seorang siswa pria sedang paruh mengikuti baya yang pendidikan tewas agama. di dapur rumahnya Insiden ini pada mengakibatkan Selasa 2 anak 29 mengalami Juli luka, 2025 aliran listrik pun pagi. sempat diputus Korban hingga diketahui sejumlah bernama peralatan Khairudin berusia rusak. 65 tahun Kejadian yang tersebut ditemukan membuat dalam Wali Kota kondisi Padang, Fadli bersimbah Amran, darah. turun tangan Jasad dan Khairudin melakukan mengeluarkan mediasi darah antara dari kedua bagian belah mulut pihak. dan telinga, diduga Dalam kuat mediasi yang akibat digelar di hantaman kantor benda Camat Kota tumpul. Tengah, Untuk Fadli informasi lebih menegaskan lengkapnya akan insiden disampaikan tersebut langsung tak oleh terkait wartawan isu Serambi suku, News, agama, Sadul ras, Bari. dan antar Silakan golongan rekan atau Sadul Bari sara. dengan laporan Fadli lengkap Anda. menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai
sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Yang berada di lorong ini Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datua sampaikan, perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan, bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini, bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi bukannya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Baik, terima kasih rekan Fadil Bahri, wartawan Serambi News atas laporan Anda. Selamat kembali. Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasarnya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian di Balasoa Kota PKP dan berproses. Nanti kita permisi Insya Allah. Tadi bisa minta sama warga sini bagaimana kebenaran? Warga tadi kan tanya, daerahnya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya agak aman seperti aman dan terkendali. Kita ada himbauan sedikit untuk masyarakat. Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anak satu kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang,
Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Di Kecamatan Johan Pahlawan atau Insya di Allah Kota toleran, Melayu. apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga, berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kolotang itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang belum meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Pada Selasa 29 Juli 2025 pagi. Korban diketahui bernama Hairudin berusia 65 tahun yang ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Jasad Hairudin mengeluarkan darah dari bagian mulut dan telinga diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Prambors Pak Abdul Bahri. Silakan rekan Abdul Bahri dengan laporan lengkap Anda.
Baik, rekan Tribun News dapat kami laporkan kepada dari masyarakat tolong Kabupaten jangan Aceh bertindak Barat. sendiri yang tidak Suasana baik. tenang di Kalau ada lorong apa-apa UPI ini lebih Desa bicarakan Ujung dengan Baru, Kecamatan aparat Jambalawan, setempat. Kabupaten Ada kan ada Aceh pihak kelurahan, Barat. ada babin, ada Pada Selasa babinsa, pagi ada kapolsek. tadi Jadi kalau bertindak sendiri digegerkan ya dengan nanti penemuan sendiri. seorang Tentunya yang rugi pria siapa? Yang rugi parubaya ya yang juga. ditemukan tewas di Kitanya adalah dapur negara hukum. rumahnya. Tentunya semua ada Korban aturan hukum. diketahui bernama Tidak bisa Keudin, kita tidak anak bisa berusia semua sendiri. Semua bisa 65 dibicarakan, bisa dikomunikasikan. tahun. Anda menyaksikan Tribun News Yang Update bersama belakangan saya, diketahui Siska sedang, Mawaski. merenovasi, Media sosial belakangan tengah rumahnya diramaikan yang dengan berada video di, yang berisi perusakan lorong rumah ini, doa tepatnya umat di Kristen pusat di kota Kelurahan Melabu. Padang Sarai, Kecamatan Korban Kota Tangah, ditemukan Padang, dalam Sumatera kondisi Barat. bersimbah Diketahui peristiwa terjadi darah pada Minggu dengan 27 Juli kondisi sore. Dalam mengucur video di terlihat bagian sejumlah mulut warga dan, yang emosi telinganya diduga memecahkan kuat kaca akibat jendela menggunakan hantaman, kayu dan batu. benda tumpul. Di saat Sementara bersamaan, dari para pihak perempuan yang ada kepolisian di dalam menyebutkan rumah bahwa panik ada dan indikasi segera kuat, mengevakuasi anak-anak korban yang telah, menangis histeris. menjadi, Saat dikonfirmasi, Pendeta akibat Gereja Kristen penganiayaan Setia berat Indonesia yang atau mengarah GKSI pada Padang, dugaan, FDC mengungkapkan, pembunuhan. saat kejadian puluhan Sementara jemaat Kapolres tengah Aceh berdoa, Barat sedangkan para AKBP siswa sedang mengikuti Yogi pendidikan Hadi Setiawan agama. melalui Kasat Insiden ini Reskrim mengakibatkan dua anak AKP mengalami Robi luka, Afrizal aliran yang listrik pun sempat dikonfirmasi diputus hingga Serambi sejumlah dari peralatan pagi itu rusak. membenarkan Kejadian adanya tersebut peristiwa membuat Wali dugaan, Kota Padang, Fadli pembunuhan Amran, yang turun terjadi tangan di dan lorong melakukan ini, mediasi antara kedua belah pihak. di Kecamatan Dalam mediasi yang Johan digelar di Pahlawan atau kantor di Kota Camat Kota Melayu. Tangah, Fadli Terkait menegaskan dengan kasus insiden tersebut pihaknya tak kini terkait tengah isu melakukan, suku, agama, penyelidikan ras, dan secara antar mendalam. golongan atau sara. Namun salah satu Fadli fakta menegaskan yang proses mencurigakan, hukum tetap berjalan sesuai sempat aturan mencuat yang adalah berlaku hilangnya satu unit karena mobil perusakan milik dan korban yang melukai diduga kuat anak-anak dibawa kabur masuk oleh, kategori pidana. pelaku usai Sementara itu, melakukan Ketua Forum eksekusi Komunikasi terhadap Umat korban Beragama pada, atau FKUB Selasa Padang, pagi Salma Danis, tadi. menjelaskan mulanya Dan, kegiatan pihak pendidikan kepolisian agama juga dilakukan menyebutkan dari bahwa rumah ke pihaknya rumah. telah melakukan Namun belakangan pemeriksaan dipusatkan di satu terhadap rumah 3 yang kemudian orang, memicu saksi yang kecurigaan warga. merupakan, Menurut Salma Danis, pekerja sebenarnya atau sudah ada tukang surat bangunan pemberitahuan di namun rumah, tak sampai ke tangan korban. RT dan RW setempat. Sementara menurut keterangan, Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan warga damai sekitar, dan penegasan saat bahwa kejadian semua tidak pihak harus terdengar menjunjung suara tinggi ribut atau toleransi antar tanda-tanda, umat beragama. perkelahian. Kami ulangi, Insya Allah tidak ada toleran, apalagi saya tanda-tanda selaku wali kota, saya harus di, mengedepankan dalam itu, karena rumah kita memang betul-betul tersebut beragam. sebelum Kota ini ibu jenazah kota, itu, jadi pemahaman itu saya yakin ditemukan. ada di kita bersama. Hal ini Namun juga realitanya menambah insiden ini teka-teki terhadap atau insiden motif yang sudah pola terjadi. Tentu pembunuhan, pada hari ini menjadi yang sebuah dilakukan pelajaran oleh, penting bagi kita pelaku bersama. masih, Tidak bisa kita dalam kecilkan penyelidikan apa yang pihak sudah terjadi ini. kepolisian. Jadi Sementara luka polisi juga perasaan telah bapak-bapak tentu memasang, kami pahami. Di perjalanan garis polis tentang lain, bagaimana di situasi, area kondisi, rumah, komunikasi selama ini, inilah korban. yang tadi di Pak Datuk Dan, sampaikan, guna mengamankan perlu kita lokasi, evaluasi. dan Namun mencari apa yang bukti, terjadi itu tidak bisa kita tambahan pungkiri, lainnya. itu sudah terjadi hari ini. Kami Sehingga ada kembalikan ke keputusan tadi saya studio. mendengarkan bahwasanya Baik, terima akan kasih rekan menempuh Saladul jalur. Bahri, wartawan Serambi Namun News, perlu atas kita laporan Anda. sadari hari Selamat ini kembali bertugas. bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah
rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Kami laporkan dari Kabupaten Aceh Kejadian Barat. ini sendiri Pak, berapa Suasana orang yang tenang sudah di ditamankan lorong saat ini? ini Yang Desa sudah kita Ujung Baru, amankan 9 Kecamatan orang, Palawan, tentunya akan Kabupaten berkembang lagi. Aceh 9 orang ini Barat. adalah sesuai dengan apa yang Pada ada di Selasa pagi video yang sudah ada, karena tadi ada bukti-bukti itu sudah saya digegerkan dengan amankan. penemuan Jangan seorang masyarakat pria gegabah, parubaya jangan yang masyarakat ditemukan tewas di bertindak dapur anarkis. rumahnya. Semua ada hukum. Korban diketahui Siapa yang bernama berbuat, tentunya akan Khairudin, berusia 65 tahun, warga setempat yang belakangan diketahui sedang merenovasi rumahnya yang berada di lorong ini, tepatnya di pusat bincang sama kota warga sini, Molabu. bagaimana Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan kondisi darah mengucur di bagian mulut dan telinganya, diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Sementara dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa ada indikasi kuat korban telah menjadi akibat penganiayaan berat yang mengarah pada dugaan pembunuhan. Sementara Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Robi Afriza yang dikonfirmasi Strabisus dari pagi membenarkan adanya peristiwa Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya itu hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga, berharap ke depannya tidak terjadi lagi
insiden. tewas Kalau di tentang dapur komunikasi itu rumahnya kita sepakat pada Selasa mengevaluasinya. 29 Namun apapun Juli itu rasa kami, 2025 rasa pagi. Bapak Korban betul-betul kami diketahui paham. bernama Kota Hairudin Padang ini berusia kita 65 jalani tahun selama beberapa yang bulan ditemukan terakhir. dalam Inilah yang kondisi menjadi niatan kita. bersimbah Apa itu? darah. Tentu tidak Jasad ada Hairudin sekat, tidak mengeluarkan ada darah dari bagian perbedaan mulut di dan antara kita. telinga diduga kuat akibat hantaman Polresta Padang benda menangkap tumpul. 9 orang yang Untuk terlibat informasi lebih perusakan lengkapnya rumah akan doa disampaikan yang dijadikan langsung tempat oleh pendidikan wartawan agama Serambi News, bagi siswa Sadul Kristen Bahri. milik Gereja Silakan Kristen rekan Setia Sadul Indonesia Bahri dengan atau laporan lengkap GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Baik, Adapun rekan aksi Tribun News perusakan dapat terhadap kami rumah doa laporkan di dari Kelurahan Padang Kabupaten Sarai, Aceh Kecamatan Barat. Kota Tengah itu terjadi pada Minggu Suasana tenang di 27 lorong Juli sore. Klini Desa Ujung Baru, Wakapolda Kecamatan Sumbar Jalan Brigjen Pahlawan, Pol Solihin Kabupaten dalam keterangan Aceh pada Senin Barat. 28 Pada Juli Selasa mengatakan pagi penangkapan para tadi, terduga pelaku dilakukan berdasarkan digegerkan dengan, sejumlah video yang penemuan beredar. seorang, Saat ini para terduga pria pelaku masih parubaya dalam yang tahap ditemukan pemeriksaan tewas di oleh dapur, penyidik. rumahnya. Solihin memastikan Korban situasi rumah doa diketahui tersebut telah bernama aman. Khairudin, Yang perlu meminta warga agar berusia, tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. 65 Untuk diketahui tahun, aksi perusakan warga tersebut setempat mengakibatkan yang 2 anak belakangan terluka dan diketahui sejumlah sedang, bagian rumah rusak. merenovasi, Wali Kota rumahnya Padang yang Fadli berada Amran di, pun telah turun tangan lorong dan ini melakukan tepatnya di mediasi. pusat kota Fadli menyebut Molabu. insiden ini Korban bukan ditemukan perselisihan dalam agama, kondisi melainkan bersimbah murni darah kesalahpahaman. dengan kondisi Ia memastikan darah, rumah yang dirusak bukanlah mengucur gereja, di melainkan bagian tempat mulut pendidikan dan siswa telinganya Kristen. diduga kuat akibat hantaman Untuk benda kejadian ini tumpul. sendiri Pak, Sementara berapa dari orang yang pihak sudah kita amankan kepolisian sampai? menyebutkan Yang bahwa sudah ada kita amankan indikasi 9 kuat orang, tentunya akan korban berkembang telah lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di akibat video yang penganiayaan sudah berat ada, yang karena ada mengarah bukti-bukti itu pada dasarnya dugaan kami amankan semua. pembunuhan. Jangan Sementara masyarakat Kapolres Aceh gegabah, Barat jangan AKBP masyarakat Yogi Hadi bertindak Setiawan anarkis. melalui Kasat Semua ada Reskrim hukum. AKP Robi Siapa yang berbuat Afriza tentunya akan yang dikonfirmasi Serambi News dari pagi membenarkan kejadian juga lah adanya bahwa peristiwa PKP dugaan dan pembunuhan yang terjadi di lorong Klini di Kecamatan Johan Pahlawan atau di Kota Tadi Melayu. bincang-bincang sama warga sini, Terkait dengan kasus Warga tadi tersebut, kan tanya pihaknya supaya telah tanya aman, melakukan nggak ada ini apa. penyelidikan Ya. secara Ini mendalam. sudah aman. Namun salah satu fakta yang sudah. mencurigakan ada sempat himbauan mencuat sedikit adalah masyarakat hilangnya untuk satu unit Himbauan kepada mobil masyarakat milik tolong korban jangan yang diduga kuat bertindak dibawa sendiri kabur oleh yang tidak pelaku baik. Kalau usai ada apa-apa melakukan lebih baik eksekusi dibicarakan terhadap dengan korban aparat pada setempat. Selasa Ada kan ada pagi pihak tadi. kelurahan, ada baginya, ada babinsa, ada Dan pihak babinsa, polisian juga ada menyebutkan kapolsek. bahwa pihaknya Jadi telah kalau bertindak melakukan sendiri ya pemeriksaan nanti resiko terhadap sendiri. 3 orang Tentunya yang rugi saksi siapa? Yang yang rugi ya sini merupakan juga. Kitanya adalah negara pekerja hukum. atau tukang Tentunya semua bangunan ada di aturan hukum. rumah Tidak bisa korban. kita bertindak anarkis atau Sementara semua. menurut keterangan Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. warga sekitar, Anda menyaksikan Tribun News saat Update kejadian bersama tidak saya, Siska terdengar Mawaski. suara ribut atau Media sosial tanda-tanda, belakangan tengah diramaikan dengan perkelahian. video yang berisi Kami ulangi, perusakan rumah doa tidak umat ada Kristen tanda-tanda di Kelurahan perkelahian Padang di, Sarai, Kecamatan dalam Kota rumah Tengah, Padang, tersebut Sumatera sebelum Barat. jenazah itu, Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu ditemukan. 27 Juli Hal ini sore. juga, menambah Dalam video teka-teki terlihat atau sejumlah motif warga pola yang emosi pembunuhan, memecahkan kaca yang jendela dilakukan menggunakan oleh kayu dan pelaku batu. masih, Di saat dalam bersamaan, penyelidikan para pihak perempuan yang ada kepolisian. di dalam Sementara rumah polisi panik juga dan segera telah mengevakuasi memasang, anak-anak yang garis menangis polisi histeris. lain, Saat di dikonfirmasi, area Pendeta rumah, Gereja Kristen Setia Indonesia atau korban. GKSI Dan, Padang, guna FDC mengamankan mengungkapkan, lokasi, saat dan kejadian mencari puluhan jemaat bukti, tengah berdoa, sedangkan tambahan para siswa lainnya. sedang mengikuti Demikian rekan pendidikan kami agama. kembalikan ke Insiden studio. ini mengakibatkan 2 Baik, anak terima kasih mengalami rekan luka, Sadul Bahri, aliran wartawan listrik Serambi pun News sempat atas diputus laporan hingga Anda. Selamat sejumlah kembali peralatan bertugas. rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Warga di lorong Klini, Desa Ujung Insya Baru, Allah toleran, Kecamatan apalagi Johan saya selaku Pahlawan wali kota, digegerkan saya harus dengan mengedepankan ditemukannya itu karena kita seorang memang pria betul-betul beragam. parubaya Kota yang
ini ibu tewas kota, di jadi dapur pemahaman rumahnya itu saya pada yakin Selasa ada di kita 29 bersama. Juli Namun realitanya insiden ini 2025 terhadap pagi. insiden Korban yang diketahui sudah terjadi. bernama Tentu pada Hairudin hari berusia ini menjadi 65 sebuah tahun pelajaran yang penting bagi ditemukan kita dalam bersama. Tidak kondisi bisa kita bersimbah kecilkan darah. apa yang sudah Jasad terjadi ini. Hairudin Jadi mengeluarkan luka darah dari perasaan bagian mulut dan bapak-bapak telinga tentu kami diduga pahami. kuat Di akibat perjalanan hantaman benda tentang tumpul. bagaimana Untuk informasi situasi, lebih lengkapnya akan kondisi, disampaikan komunikasi langsung selama ini, oleh inilah yang wartawan tadi di Pak Serambi News, Datuk Sadul sampaikan Bahri. perlu gitu Silakan rekan Sadul Bahri evaluasi. dengan Namun laporan apa yang lengkap terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Tribun News Sehingga dapat ada kami keputusan laporkan tadi saya dari mendengarkan Kabupaten bahwasanya akan Aceh menempuh Barat. jalur hukum. Namun perlu Suasana kita tenang di sadari lorong hari Ruti ini Desa bahwasanya Ujung kita Baru, hadir Kecamatan bersama-sama Jawan di ruangan Palang, itu Kabupaten untuk Aceh mendudukkan di luar Barat. tadi lukanya hati bapak-bapak Pada sehingga Selasa perlunya ada pagi jalur yang tadi, perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini digegerkan sebagai dengan, masyarakat Kota penemuan Padang. Itu harus kita akui juga. pria Berharap ke parubaya depannya yang tidak ditemukan terjadi tewas lagi di dapur, insiden. Kalau tentang komunikasi rumahnya. itu kita sepakat Korban mengevaluasinya. diketahui Namun apapun bernama itu Hairudin, rasa kami, rasa berusia, bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Satu unit mobil milik korban yang diduga kuat kejadian dibawa ini kabur sendiri, oleh Pak, berapa orang yang sudah usai diamankan melakukan saat Yang eksekusi sudah kita terhadap amankan korban 9 pada orang, tentunya akan berkembang Selasa lagi. pagi 9 tadi. orang ini adalah sesuai dengan apa yang Dan ada di pihak kepolisian video juga yang sudah ada, menyebutkan bahwa karena ada bukti-bukti pihaknya itu telah berdasarkan melakukan kami pemeriksaan amankan terhadap semua. 3 Jangan orang masyarakat saksi gegabah, yang jangan merupakan masyarakat bertindak pekerja anarkis. atau Semua ada tukang hukum. bangunan di Jadi rumah siapa yang berbuat tentunya korban. akan bertanggung jawab. Sementara menurut keterangan Kejadian warga sekitar, saat kejadian tidak terdengar suara ribut atau tanda-tanda perkelahian. Kami ulangi, tidak ada tanda-tanda perkelahian di dalam rumah tersebut sebelum jenazah itu ditemukan. Hal ini juga menambah teka-teki atau motif pola pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara polisi juga telah memasang polis lain di area rumah korban dan guna mengamankan lokasi dan mencari bukti tambahan lainnya. Demikian kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Fadil Bahri, wartawan Serambi News atas laporan Anda. Selamat kembali Semua bisa bertugas. dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku
Hairudin berusia karena 65 perusakan tahun dan yang ditemukan melukai dalam anak-anak kondisi masuk bersimbah kategori darah. pidana. Jasad Sementara itu, Hairudin Ketua mengeluarkan Forum darah dari Komunikasi bagian Umat mulut dan Beragama telinga atau diduga FKUB kuat Padang, akibat Salma hantaman Danis, benda tumpul. menjelaskan Untuk informasi mulanya lebih kegiatan lengkapnya pendidikan akan agama disampaikan dilakukan langsung dari oleh rumah ke wartawan rumah. Serambi News, Sadil Namun Bari. belakangan dipusatkan Silakan di rekan satu Sadil rumah Bari yang dengan kemudian laporan memicu lengkap Anda. kecurigaan warga. Baik, Menurut rekan Salma Tribun Danis, News dapat kami sebenarnya laporkan sudah ada dari surat Kabupaten pemberitahuan namun tak Aceh sampai Barat. ke tangan RT dan RW Suasana setempat. tenang di lorong Adapun Mengku ini, mediasi Desa tersebut Ujung Baru, menghasilkan Kecamatan Johan kesepakatan Palawan, damai Kabupaten dan Aceh penegasan Barat. bahwa semua pihak harus Pada menjunjung tinggi Selasa toleransi pagi antar umat tadi, beragama. digegerkan dengan Insya Allah toleran, penemuan apalagi saya selaku wali kota, saya harus pria mengedepankan parubaya itu karena yang kita memang ditemukan betul-betul tewas beragam. di Kota ini ibu dapur, kota, jadi rumahnya. pemahaman itu saya yakin Korban ada di kita diketahui bersama. bernama Namun realitanya Hairudin, insiden ini terhadap berusia, insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita warga bersama. setempat Tidak bisa yang kita belakangan kecilkan diketahui apa yang sudah sedang, terjadi ini. merenovasi, Jadi luka perasaan rumahnya yang bapak-bapak berada tentu kami di, pahami. Di lorong perjalanan ini tepatnya tentang di pusat bagaimana kota situasi, Melabu. kondisi, Korban komunikasi selama ini, ditemukan inilah dalam yang tadi kondisi di Pak Datuk bersimbah sampaikan perlu kita dengan evaluasi. kondisi Namun darah, apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertutup. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Pulau Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Yang dilakukan oleh Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu sudah saya amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Baik, terima kasih rekan Sadil Bari, wartawan Serambi News atas laporan Anda. Selamat kembali Datangi kejadian di dalam anggota PKP dan berproses. Tapi itu ya permisi Permisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kalau Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada yang ya intinya adalah aman, sudah terkendali. Jadi mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat Ya, mengimbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi
memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau syarat. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan tanggung. Jadi kami datangi kejadian di dalam kota TKP dan
Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisa Sirait. Warga di Lorong Kulini, Desa Ujung Barong, Kecamatan Jolan Pahlawan digegerkan dengan ditemukannya seorang pria paruh baya yang tewas di dapur rumahnya pada Selasa 29 Juli 2025 pagi. Korban diketahui bernama Hairudin berusia 65 tahun yang ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Jasad Hairudin mengeluarkan darah dari bagian mulut dan telinga diduga kuat akibat hantaman benda tersebut. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Sadul Bahri. Silakan rekan Sadul Bahri dengan laporan lengkap Anda. Yang rugi ya sini juga. Baik, rekan Tribun News tempat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat. Tidak bisa kita pindah Suasana tenang di Lorong Kulini, Desa Ujung Barong, Kecamatan Jolan Pahlawan, Kabupaten Anda menyaksikan Aceh Tribun News Barat. Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan
dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen berusia 65 tahun yang ditemukan dalam kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah Jasad diamankan Hairudin sama? mengeluarkan Yang darah sudah dari kita amankan bagian 9 mulut dan orang, telinga tentunya diduga akan kuat berkembang akibat lagi. hantaman 9 benda orang ini tumpul. adalah sesuai dengan Untuk apa yang informasi ada lebih di lengkapnya akan video disampaikan yang sudah langsung ada, oleh karena ada wartawan bukti-bukti Serambi itu News berdasarkan Sadul kami Bahri. Silakan amankan rekan semua. Sadul Bahri dengan Jangan laporan masyarakat lengkap Anda. gegabah, jangan masyarakat Baik, rekan Tribun tidak News anarkis. dapat kami laporkan Semua dari ada hukum. Kabupaten Jadi siapa yang Aceh berbuat Barat. tentunya akan Suasana tenang di lorong Pini, Desa Ujung Baru, Kecamatan Dewan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pada Selasa pagi tadi digigirkan dengan penemuan seorang pria Parubaya yang ditemukan tewas di dapur rumahnya. Korban diketahui bernama Hairudin, berusia 65 tahun, warga setempat yang belakangan diketahui sedang merenovasi rumahnya yang berada di lorong Pini, tepatnya di pusat kota Maluku. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan kondisi darah muncul di bagian mulut dan telinganya, diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Sementara dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa ada indikasi kuat korban Anda telah menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, Asdaci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Dan guna mengamankan lokasi. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datua sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama
di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Aku berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. 5 tahun warga kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti itu dasarnya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat tidak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan. Sementara dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa ada indikasi kuat korban telah menjadi akibat penganiayaan berat yang mengarah pada dugaan pembunuhan. Sementara Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Robi Afrizal yang dikonfirmasi Strabisus dari pagi membenarkan adanya peristiwa dugaan pembunuhan yang terjadi di lorong Kini di Kecamatan Johan Barat atau di Kota Malu. Terkait dengan kasus tersebut, pihaknya kini telah melakukan penyelidikan secara mendalam. Namun salah satu fakta yang mencurigakan sempat menjual adalah hilangnya 1 unit mobil milik korban yang diduga kuat dibawa kabur oleh pelaku usai melakukan eksekusi terhadap korban pada Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama.
bagaimana kerusakan ini terjadi. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertumpuk. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Kita berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Membenarkan adanya peristiwa dugaan kejadian ini sendiri, Pak, pembunuhan yang terjadi di lorong ini yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. atau di 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di kasus video yang tersebut, sudah ada, ini karena ada bukti-bukti itu sudah saya penyelidikan secara mendalam. amankan semua. Namun Jangan salah satu masyarakat fakta yang gegabah, mencurigakan jangan masyarakat sempat mencuat tidak adalah hilangnya anarkis. 1 unit Semua mobil ada milik hukum. korban yang diduga kuat dibawa kabur oleh pelaku usai melakukan eksekusi terhadap korban pada Selasa pagi tadi. Dan pihak polisian juga menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yang merupakan pekerja atau tukang bangunan di rumah korban. Sementara menurut kepada masyarakat kalau jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Hal ini juga menambah teka-teki atau motif pola pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara polisi juga telah memasang. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak.
Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertemu. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau KSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Warga sekitar untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. Orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu mendasar itu kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua yang dilakukan oleh pelaku masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara polisi juga telah memasang garis polis lain di area rumah korban dan guna mengamankan lokasi dan mencari bukti tambahan lainnya. Demikian kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Fadul Bari, wartawan Serambi News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinsa, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang merugi siapa? Yang rugi ya sini juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski.
Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Darah dengan Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Pada hari ini hari Selasa Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan ditanggung. ada saksi Kami kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti kita polisi, insya Allah.
Tadi bincang sama warga sini, bagaimana komentar? Warga tadi kan tanya, kalau airnya kan aman, nggak ada ini apa. Ya, intinya adalah aman, sudah terkendali. Kita ada himbauan sedikit ke masyarakat Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang Anda sedang tidak menyaksikan baik. Tribun News Kalau ada Update apa-apa bersama lebih baik saya, dibicarakan Nisa dengan Dasrai. aparat Warga di setempat. Lorong Kuini, Desa Ada kan ada Ujung pihak Barok, kelurahan, Kecamatan ada bagi, Pahlawan ada dikaitkan ada dengan ditemukannya babinsa, seorang ada pria kapolsek. Parubaya yang Jadi kalau tewas di bertindak dapur sendiri ya, rumahnya pada nanti resiko Selasa sendiri. 29 Juli Sebetulnya yang rugi siapa? Yang rugi 2025 resikonya pagi. juga. Korban diketahui Kitanya adalah bernama negara Hairudin hukum. berusia 65 Sebetulnya tahun semua ada aturan yang hukum. ditemukan dalam Tidak kondisi bisa kita bersimbah pidana darah. suatu kemudi. Jasad Hairudin mengeluarkan Semua darah bisa dari dibicarakan, bagian bisa mulut dan telinga dikomunikasikan. diduga kuat Anda akibat menyaksikan Tribun hantaman News benda Update tumpul. bersama saya, Untuk Siska informasi lebih Mawaski. lengkapnya akan Media disampaikan sosial langsung belakangan oleh tengah wartawan diramaikan dengan Serambi video News, yang Sadul berisi Bahri. perusakan Silakan rumah doa rekan umat Sadul Kristen Bahri dengan di laporan Kelurahan lengkap Padang Anda. Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Baik, Padang, rekan Sumatera Tribun Barat. News dapat Diketahui kami peristiwa laporkan terjadi dari pada Minggu Kabupaten 27 Juli Aceh sore. Barat. Dalam video Suasana terlihat tenang di sejumlah lorong warga yang Kuini, emosi Desa Ujung Barok, memecahkan Kecamatan kaca Jawan jendela Palang, menggunakan Kabupaten kayu dan batu. Aceh Di Barat. saat bersamaan, para Pada perempuan yang Selasa ada di dalam pagi rumah panik dan tadi, segera mengevakuasi anak-anak digegerkan yang dengan, menangis histeris. penemuan seorang, Saat dikonfirmasi, pria Pendeta Gereja Parubaya Kristen yang Setia ditemukan Indonesia tewas atau di GKSI dapur, Padang, rumahnya. FDC mengungkapkan, Korban saat kejadian diketahui puluhan bernama jemaat tengah Khairudin, berdoa, sedangkan para berusia, siswa sedang mengikuti pendidikan agama. 65 Insiden ini tahun, mengakibatkan dua anak warga mengalami luka, setempat yang aliran belakangan listrik pun diketahui sempat sedang, diputus hingga sejumlah merenovasi, peralatan rumahnya rusak. yang berada di, Kejadian tersebut membuat lorong Wali ini, Kota tepatnya Padang, di pusat Fadli Amran, kota turun tangan Melabu. dan melakukan Korban mediasi antara ditemukan kedua dalam belah pihak. kondisi bersimbah Dalam mediasi yang darah digelar di dengan kantor Camat Kota kondisi Tangah, darah, Fadli menegaskan mengucur di insiden bagian tersebut tak mulut terkait dan, isu suku, telinganya agama, diduga ras, kuat dan akibat antar golongan hantaman, atau sara. benda Fadli tumpul. menegaskan proses Sementara hukum dari tetap pihak berjalan sesuai kepolisian aturan yang menyebutkan bahwa berlaku ada indikasi karena kuat, perusakan dan korban melukai telah, anak-anak menjadi, masuk kategori pidana. Sementara akibat itu, Ketua penganiayaan Forum berat Komunikasi yang Umat mengarah Beragama pada atau dugaan, FKIB Padang, Salma Danis, pembunuhan. menjelaskan Sementara mulanya Kapolres Aceh kegiatan Barat pendidikan AKBP agama dilakukan dari rumah Yogi ke Hadi rumah. Setiawan melalui Namun Kasat belakangan Reskrim dipusatkan di satu AKP rumah yang Robi kemudian Afriza memicu kecurigaan yang warga. dikonfirmasi Menurut Serambi Salma dari Danis, pagi sebenarnya membenarkan sudah ada surat adanya pemberitahuan peristiwa namun tak dugaan, sampai ke tangan RT dan pembunuhan yang RW terjadi setempat. di lorong Kuini, Adapun mediasi tersebut menghasilkan di kesepakatan Kecamatan damai Johan dan Pahlawan atau di penegasan Kota bahwa Melayu. semua pihak harus Terkait menjunjung dengan tinggi kasus toleransi tersebut, antar pihaknya umat kini telah beragama. melakukan penyelidikan secara mendalam. Insya Allah toleran. Apalagi Namun saya salah selaku wali satu kota, fakta saya harus yang mengedepankan mencurigakan, itu karena kita memang betul-betul beragam. mencuat Kota ini adalah ibu hilangnya kota, satu jadi unit pemahaman mobil itu saya milik yakin korban ada di yang kita diduga bersama. kuat Namun dibawa realitanya kabur oleh, insiden ini terhadap pelaku insiden usai yang sudah melakukan terjadi. Tentu eksekusi pada hari terhadap ini korban menjadi pada, sebuah pelajaran penting bagi kita Selasa bersama. pagi Tidak bisa tadi. kita kecilkan apa yang sudah Dan terjadi ini. pihak kepolisian Jadi juga luka menyebutkan perasaan bahwa bapak-bapak pihaknya tentu telah kami melakukan pahami. Di pemeriksaan perjalanan tentang terhadap 3 bagaimana orang, situasi, saksi yang kondisi, merupakan, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak pekerja Ketua sampaikan atau perlu tukang kita bangunan di evaluasi. rumah, Namun apa yang korban. terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, Sementara itu sudah menurut terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan warga bahwasanya sekitar, akan menempuh jalur. saat kejadian tidak Namun perlu terdengar kita suara sadari ribut hari atau ini tanda-tanda, bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu kami untuk ulangi, mendudukkan di tidak ada luar tanda-tanda tadi perkelahian lukanya hati di, bapak-bapak sehingga dalam rumah perlunya ada jalur tersebut yang perlu sebelum ditempuh. Tapi jenazah hari itu, ini kita duduk di sini sebagai masyarakat ditemukan. Kota Padang. Itu Hal harus ini kita juga, akui juga. menambah Berharap ke teka-teki depannya atau tidak motif terjadi lagi pola insiden. pembunuhan, Kalau tentang komunikasi itu yang kita sepakat dilakukan mengevaluasinya. oleh Namun pelaku masih, apapun itu dalam rasa kami, penyelidikan rasa pihak bapak betul-betul kepolisian. kami Sementara paham. polisi Kota Padang juga ini telah kita jalani memasang, selama beberapa bulan terakhir. garis Inilah yang polis menjadi lain, niatan kita. Apa di itu? Tentu area tidak ada rumah, sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. guna mengamankan lokasi Polresta Padang menangkap dan 9 mencari orang yang terlibat bukti, perusakan rumah tambahan doa yang lainnya. dijadikan tempat Demikian pendidikan kami agama bagi kembalikan siswa ke Kristen studio. milik Gereja Kristen Setia Baik, terima Indonesia kasih rekan Sadul atau Bahri, wartawan GKSI Serambi Kota News Padang, atas Sumatera laporan Barat. Anda. Selamat Adapun kembali aksi bertugas. perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini
bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Anda Pak, sedang menyaksikan berapa orang Tribun yang News sudah Update ditamankan bersama sampai saya, Yang Nisa sudah ditamankan 9 orang, Warga di Lorong tentunya akan Bumi, berkembang Desa lagi. Ujung Barong, 9 Kecamatan orang ini Johan adalah sesuai Pahlawan, dengan apa yang dengan ada di ditemukannya video seorang yang sudah pria ada, paruh karena baya ada yang bukti-bukti tewas itu di berdasarkan dapur kami rumahnya pada amankan Selasa semua. 29 Jangan Juli masyarakat 2025 gegabah, pagi. jangan masyarakat Korban diketahui bernama bertindak Hairudin anarkis. berusia 65 Semua ada tahun hukum. yang ditemukan Jadi dalam siapa yang berbuat kondisi tentunya akan bersimbah darah. Jasad Hairudin mengeluarkan darah dari bagian mulut dan telinga diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Sadul Bahri. Silakan rekan Sadul Bahri dengan laporan lengkap Anda. Bagaimana kemudian? Warga tadi Baik, kan tanya, Mer, kalau ada Tribun aman, News nggak ada dapat yang kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat. sudah terkendali. Suasana tenang di lorong ini Desa Ujung Baru, Kecamatan Johan Pada Pahlawan, masyarakat tolong Kabupaten jangan Aceh bertindak sendiri Barat. yang tidak baik. Pada Selasa Kalau ada apa-apa pagi lebih baik dibicarakan tadi dengan aparat setempat. digigirkan dengan Ada pihak penemuan kelurahan, ada seorang bagi, ada tingkat, ada pria parubaya babinsa, yang ada ditemukan kapolsek. tewas di dapur Jadi kalau bertindak sendiri rumahnya. ya nanti Korban resiko sendiri. diketahui bernama Sebetulnya yang Hairudin, rugi bapak, yang rugi ya sendiri berusia juga. Kitanya adalah negara hukum. 65 tahun. Semua ada aturan hukum. Warga setempat Tidak yang bisa kita belakangan tidak diketahui ada sedang semua sendiri. merenovasi Semua bisa rumahnya dibicarakan, yang bisa berada di Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen
Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum meminta warga agar tidak gegabah dalam menggapai sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Kecamatan Jawan Palawan, Kabupaten Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat tidak anarkis, semua ada hukum. Warga setempat yang belakangan diketahui sedang merenovasi rumahnya yang berada di lorong ini, tepatnya di pusat kota Melawu. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan kondisi darah mengucut di bagian mulut dan telinganya, diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Sementara dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa ada indikasi kuat korban jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa nanti dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada batin, sementara Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Robi Afriza yang dikonfirmasi Strabisus tadi pagi membenarkan adanya peristiwa dugaan pembunuhan yang terjadi di lorong Peni di Kecamatan Johan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawarski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah
terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Anda sedang menyaksikan Namun perlu Tribun News kita Update sadari bersama hari saya, ini Nisa bahwasanya Dasrail. kita hadir Warga bersama-sama di Lorongku ruangan ini, itu Desa untuk Ujung Baron, mendudukkan Kecamatan di luar Tulang tadi Lawan, dukanya dikaitkan hati dengan bapak-bapak sehingga ditemukannya seorang perlunya ada pria jalur yang Parubaya bertumpuk. tewas Tapi hari di ini kita dapur duduk di sini rumahnya sebagai pada masyarakat Selasa Kota Padang. 29 Itu harus Juli kita akui juga 2025 berharap ke pagi. depannya tidak Korban terjadi lagi diketahui bernama insiden. Hairudin, Kalau tentang berusia komunikasi 65 kita tahun, sepakat yang mengevaluasinya. ditemukan dalam Namun kondisi apapun itu rasa bersimbah kami, darah. rasa bapak Jasad betul-betul Hairudin kami mengeluarkan paham. darah Kota dari Padang bagian ini mulut dan kita telinga jalani diduga selama kuat beberapa bulan akibat terakhir. hantaman Inilah yang benda menjadi tumpul. niatan kita. Untuk Apa itu? informasi Tentu lebih tidak lengkapnya ada akan sekat, disampaikan tidak langsung ada oleh perbedaan wartawan di Serambi antara News, kita. Saadul Bahri. Silakan Polresta rekan Padang Saadul menangkap Bahri 9 dengan orang yang laporan terlibat lengkap perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Pulau Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman yang perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Korban telah Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat tidak anarkis, semua ada hukum. Adanya peristiwa Siapa dugaan yang berbuat tentunya akan pembunuhan yang terjadi di Lorong ini di Kecamatan Johan Palawan atau di Kota Melayu. Terkait dengan kasus tersebut, pihaknya kita telah melakukan penyelidikan secara mendalam. Namun salah satu warga fakta yang mencurigakan, Warga tadi kan tanya sempat supaya muncul mereka aman, tidak ada adanya ini satu apa unit mobil milik korban yang diduga kuat dibawa kabur oleh pelaku usai melakukan eksekusi terhadap korban pada masyarakat tolong Selasa jangan pagi bertindak tadi. sendiri yang tidak Dan baik. Kalau pihak ada polisian apa-apa juga lebih baik menyebutkan dibicarakan bahwa dengan pihaknya telah aparat setempat. melakukan pemeriksaan Ada kan ada pihak terhadap kelurahan, 3 ada orang badinya, ada saksi yang babinsa, merupakan ada kapolsek. Jadi pekerja kalau atau bertindak sendiri ya tukang bangunan nanti di resiko rumah sendiri. Tentunya korban. yang rugi siapa? Yang rugi ya kita Sementara juga. menurut keterangan Kitanya adalah negara hukum. Tentunya warga semua ada sekitar, aturan hukum. saat Tidak bisa kejadian kita tidak terdengar suara ribut atau tanda-tanda semua bisa dibicarakan, bisa perkelahian. dikomunikasikan. Kami ulangi, Anda menyaksikan Tribun tidak ada News tanda-tanda Update bersama saya, perkelahian Siska di, Mawaski. dalam rumah Media sosial belakangan tersebut tengah sebelum diramaikan dengan jenazah itu, video yang berisi perusakan rumah doa ditemukan. umat Kristen Hal ini di juga, Kelurahan menambah Padang Sare, Kecamatan teka-teki Kota atau Tengah, motif Padang, pola Sumatera Barat. pembunuhan, Diketahui peristiwa ini yang terjadi pada dilakukan Minggu oleh 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FGC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama
Agama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Yang tewas di dapur rumahnya pada Insya Selasa Allah toleran, 29 apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Ketua sampaikan, perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak, sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir, inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kolotanga itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan terdengar suara ribut atau tanda-tanda perkelahian. Kami ulangi, tidak ada tanda-tanda perkelahian di dalam rumah tersebut sebelum jenazah itu ditemukan. Hal ini juga menambah teka-teki atau motif pola pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara polisi juga telah memasang garis polisi lain di area rumah kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. guna mengamankan lokasi dan mencari bukti tambahan lainnya. Demikian kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Fadil Bahri, wartawan Serambi News atas laporan Anda. Selamat kembali. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau mau sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kolotanga, Padang, Sumatera Barat. Diketahui episode terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi
memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka. Anda listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangga, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUD Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Koto Tangga itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada. Karena ada bukti itu berdasarkan kami amankan. Baik, terima kasih rekan Jangan Fadul Bahri, masyarakat wartawan Serambi gegabah, News atas jangan laporan masyarakat Anda. Selamat kembali bertindak bertugas. anarkis. Semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian di dalam anggota PKP dan berproses. Nanti punya kondisi sebenarnya. Insya Allah. Terus bincang sama warga sini, bagaimana kondisi? Warga tadi kan tanya, lain-lainnya aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, aman, dan kendali.
Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat. Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sini juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, semua Melisa bisa Dasra. dibicarakan, bisa Warga di lorong Kuini, Desa Anda menyaksikan Ujung Barat, Tribun News Kecamatan Update Johan bersama Pahlawan saya, digegerkan Siska dengan Mawaski. ditemukannya Media seorang sosial pria belakangan paruh tengah baya yang diramaikan dengan tewas video di yang dapur berisi rumahnya perusakan pada rumah doa Selasa umat Kristen 29 Juli di Kelurahan Padang Sarai, 2025 Kecamatan pagi. Kota Tangah, Korban Padang, diketahui Sumatera bernama Barat. Hairudin, Diketahui berusia peristiwa 65 terjadi pada tahun, Minggu yang ditemukan 27 dalam Juli sore. kondisi bersimbah Dalam video darah. terlihat Jasad sejumlah Hairudin warga yang mengeluarkan darah emosi dari bagian memecahkan mulut dan kaca telinga jendela diduga menggunakan kuat akibat kayu dan hantaman batu. benda tumpul. Di saat Untuk bersamaan, informasi para lebih perempuan lengkapnya yang akan ada di disampaikan dalam langsung rumah oleh panik dan wartawan segera Serambi News, mengevakuasi Sadul anak-anak Bahri. yang Silakan menangis rekan Sadul histeris. Bahri dengan laporan Saat lengkap dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Baik, Setia Indonesia rekan atau Tribun News GKSI dapat Padang, kami laporkan FDC dari mengungkapkan Kabupaten saat Aceh kejadian puluhan Barat. jemaat tengah berdoa, sedangkan para Suasana tenang siswa di sedang lorong mengikuti Kuini, pendidikan Desa Ujung agama. Baru, Kecamatan Insiden Johan ini Pahlawan, mengakibatkan Kabupaten dua anak mengalami Aceh luka, Barat. aliran listrik pun sempat Pada diputus Selasa hingga pagi sejumlah peralatan tadi, rusak. Kejadian digegerkan tersebut dengan, membuat Wali Kota penemuan Padang, Fadli seorang, Amran, turun tangan pria paruh dan baya melakukan yang mediasi ditemukan antara tewas kedua di belah pihak. dapur, Dalam rumahnya. mediasi yang digelar di kantor Korban Camat Kota diketahui Tangah, bernama Fadli Khairuddin, menegaskan insiden berusia, tersebut tak terkait isu suku, 65 agama, ras, dan tahun, antar golongan atau warga sara. setempat Fadli yang menegaskan belakangan proses diketahui hukum sedang, tetap berjalan sesuai merenovasi, aturan yang berlaku rumahnya yang karena berada di, perusakan dan lorong melukai ini, anak-anak tepatnya di pusat masuk kota kategori pidana. Melabu. Sementara itu, Korban Ketua Forum ditemukan Komunikasi dalam Umat kondisi Beragama atau bersimbah FKUB darah Padang, dengan Salma Danis, kondisi menjelaskan mulanya kegiatan mengucur di pendidikan agama bagian dilakukan mulut dari dan, rumah ke rumah. telinganya diduga kuat Namun belakangan akibat dipusatkan di hantaman, satu rumah yang benda kemudian tumpul. memicu Sementara kecurigaan dari warga. pihak kepolisian Menurut Salma menyebutkan bahwa Danis, ada indikasi sebenarnya kuat, sudah ada surat korban pemberitahuan telah, namun tak sampai ke menjadi, tangan RT dan RW setempat. akibat Adapun penganiayaan mediasi berat yang tersebut mengarah menghasilkan pada kesepakatan dugaan, damai dan penegasan pembunuhan. bahwa semua Sementara pihak harus Kapolres Aceh menjunjung Barat tinggi AKBP toleransi antar umat Yogi beragama. Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim Insya Allah AKP toleran, apalagi Robi saya selaku wali Afrizal kota, saya harus yang mengedepankan itu karena kita memang betul-betul dikonfirmasi beragam. Kota dari ini ibu kota, pagi jadi membenarkan pemahaman itu saya yakin adanya ada di peristiwa kita bersama. dugaan, Namun realitanya pembunuhan insiden yang ini terjadi terhadap di insiden lorong yang ini, sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi Kecamatan sebuah pelajaran Johan penting bagi kita Pahlawan atau di bersama. Kota Tidak bisa Melayu. kita kecilkan apa yang Terkait sudah dengan terjadi kasus ini. tersebut, Jadi luka pihaknya kini telah perasaan melakukan, bapak-bapak tentu kami penyelidikan pahami. secara Di perjalanan tentang Namun salah bagaimana satu fakta yang situasi, mencurigakan, kondisi, komunikasi selama ini, sempat inilah mencuat yang adalah tadi di hilangnya Pak Datuk satu sampaikan unit mobil perlu milik gitu korban yang evaluasi. diduga Namun kuat dibawa apa kabur yang oleh, terjadi itu tidak bisa kita pelaku pungkiri, itu usai sudah terjadi melakukan hari ini. eksekusi Sehingga terhadap ada korban keputusan pada, tadi saya mendengarkan bahwasanya Selasa akan pagi menempuh tadi. jalur hukum. Namun perlu Dan, kita pihak sadari polisi hari juga ini menyebutkan bahwasanya bahwa kita hadir pihaknya telah bersama-sama di melakukan ruangan itu pemeriksaan untuk mendudukkan terhadap di luar 3 tadi orang, lukanya hati saksi bapak-bapak yang sehingga merupakan, perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi pekerja hari ini kita atau duduk di sini tukang sebagai bangunan masyarakat di Kota Padang. rumah, Itu harus kita korban. akui juga. Berharap ke depannya Sementara tidak menurut terjadi keterangan, lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita warga sepakat mengevaluasinya. sekitar, Namun apapun saat itu kejadian rasa tidak kami, terdengar rasa suara bapak betul-betul ribut kami atau pahami. tanda-tanda, Kota Padang ini kita perkelahian. jalani selama beberapa Kami bulan ulangi, terakhir. Inilah yang tidak ada menjadi niatan tanda-tanda kita. perkelahian Apa itu? Tentu di, tidak ada dalam sekat, rumah tidak ada tersebut perbedaan sebelum di antara jenazah kita. itu, Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia pun meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi.
Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Organisasi itu berupa orang gereja. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan... Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Meisa Dasrai. Warga di Lorong Kuini, Desa Ujung Barong, Kecamatan Johan Pahlawan digegerkan dengan ditemukannya seorang pria paruh baya yang tewas di dapur rumahnya pada Selasa 29 Juli 2025 pagi. Korban diketahui bernama Hairudin berusia 65 tahun yang ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Jasad Hairudin mengeluarkan darah dari bagian mulut dan telinga diduga kuat akibat hantaman benda tubuh. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Sadul Bahri. Silakan rekan Sadul Bahri dengan laporan lengkap Anda. Babinsa, Baik, rekan Tribun News dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat. tentunya yang rugi yang Suasana tenang di Lorong Kuini, Desa Ujung Barong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pada Selasa pagi tadi digegerkan dengan Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Pekerja atau tukang bangunan Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga, berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan
perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Korotangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Bagian mulut dan telinga diduga kuat akibat hantaman benda Kejadian ini sendiri tumpul. Pak, Untuk berapa informasi orang yang lebih sudah lengkapnya akan diamankan? disampaikan langsung Yang sudah oleh kita amankan wartawan 9 Serambi orang, News, Saadul tentunya akan Wahri. berkembang lagi. Silakan rekan 9 Saadul orang Wahri ini adalah dengan sesuai laporan dengan apa yang lengkapnya. ada di video yang Baik, sudah ada, rekan karena ada Tribun News bukti-bukti itu dapat berdasarkan kami kami laporkan dari Kabupaten amankan semua. Aceh Jangan Barat. masyarakat gegabah, Suasana jangan tenang masyarakat di lorong Klini bertindak Desa anarkis. Jombaru, Kecamatan Jawa Semua ada Palawan, hukum. Kabupaten Jadi siapa yang Aceh berbuat tentunya Barat. akan Pada Selasa pagi tadi digigirkan dengan penemuan seorang pria parubaya yang ditemukan tewas di dapur rumahnya. Korban diketahui bernama Khairudin, berusia 65 tahun, warga setempat yang belakangan diketahui sedang merenovasi rumahnya yang berada di lorong Klini, tepatnya di pusat kota Melabu. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan kondisi darah mengucur di bagian mulut dan telinganya, diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Sementara dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa ada indikasi kuat korban telah menjadi akibat penganiayaan berat yang mengarah pada dugaan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Korotangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Korotangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Kami kembalikan ke studio. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi
situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Di dapur rumahnya, Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Rumahnya yang berada di lorong ini tepatnya di pusat kota berapa orang yang sudah kita amankan? korban Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti berdasarkan kami akibat hantaman semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat kepolisian menyebutkan tidak bahwa ada anarkis. indikasi kuat Semua ada hukum. korban telah Jadi siapa yang berbuat tentunya menjadi akan akibat penganiayaan berat yang mengarah pada dugaan pembunuhan. Sementara Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Robi Afriza yang dikonfirmasi selanjutnya dari pagi membenarkan adanya peristiwa dugaan pembunuhan yang terjadi di lorong ini di Kecamatan Johan Pahlawan atau di Kota Palu. yang tidak baik. Terkait dengan Kalau ada kasus apa-apa tersebut, lebih pihaknya dibicarakan telah dengan melakukan aparat setempat. penyelidikan secara Ada mendalam. pihak kelurahan, ada Namun bagi, salah ada satu bisa, fakta ada yang mencurigakan babinsa, ada kapolsek. sempat mencuat adalah Jadi hilangnya kalau satu tidak unit sendiri ya, mobil milik nanti korban resiko yang sendiri. diduga kuat dibawa Tentunya kabur yang oleh rugi siapa? Yang rugi ya sendiri pelaku juga. usai melakukan Kita ini adalah eksekusi negara terhadap hukum. korban pada Tentunya semua ada aturan Selasa hukum. pagi tadi. Tidak bisa kita tidak anarkis atau Dan semua sendiri. pihak polisian juga Semua bisa menyebutkan bahwa dibicarakan, bisa pihaknya telah dikomunikasikan. melakukan pemeriksaan Anda menyaksikan Tribun News terhadap Update 3 bersama saya, orang, Siska saksi Mawaski. yang merupakan, Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan pekerja video yang atau berisi tukang perusakan rumah bangunan doa di umat Kristen di rumah, Kelurahan korban. Padang Sarai, Kecamatan Kota Sementara Tengah, menurut Padang, keterangan, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada warga Minggu sekitar, 27 Juli sore. saat kejadian Dalam tidak video terdengar terlihat suara sejumlah ribut atau warga yang tanda-tanda emosi memecahkan kaca perkelahian. jendela menggunakan Kami kayu ulangi, dan batu. tidak ada Di tanda-tanda saat bersamaan, perkelahian para di, perempuan yang ada di dalam rumah panik dan tersebut segera sebelum jenazah mengevakuasi itu, anak-anak yang menangis ditemukan histeris. pembunuhan. Hal ini Saat juga, dikonfirmasi, menambah Pendeta Gereja teka-teki Kristen atau Setia motif Indonesia atau pola GKSI pembunuhan, Padang, FDC yang mengungkapkan dilakukan oleh, saat kejadian pelaku puluhan masih, jemaat tengah dalam berdoa, penyelidikan sedangkan para pihak siswa sedang kepolisian. mengikuti Sementara pendidikan polisi agama. juga Insiden ini memasang, mengakibatkan 2 anak mengalami garis luka, polis lain, aliran listrik pun di sempat area diputus rumah, hingga sejumlah peralatan korban. rusak. Dan Kejadian guna tersebut mengamankan membuat lokasi, Wali Kota Padang, dan Fadli mencari Amran, bukti, turun tangan dan melakukan tambahan mediasi lainnya. antara kedua Demikian belah kami pihak. kembalikan Dalam ke mediasi yang studio. digelar di kantor Camat terima Kota kasih rekan Tengah, Saladul Fadli Bahri, menegaskan wartawan Serambi News, insiden atas tersebut laporan tak Anda. terkait Selamat kembali isu suku, bertugas. agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan. Perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan hukum untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Di Kecamatan Johan Pahlawan atau di Kota Melayu sendiri, Pak, berapa orang yang sudah kasus ditamankan? tersebut Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti itu sudah saya berikan amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Selasa pagi tadi, akan bertanggung jawab. dan pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yang merupakan pekerja atau tukang bangunan di rumah sama warga sini bagaimana kemudian? sementara dengan aman, nggak ada ini apa. Ya, warga sekitar saat kejadian tidak terdengar suara ribut atau tanda-tanda perkelahian. masyarakat tolong jangan bertindak sendirian yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada babin, ada minta, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya Yang dilakukan nanti oleh sendiri. pelaku masih Tentunya yang dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara polisi juga telah memasang semua ada aturan hukum. garis polis Tidak lain bisa kita tindak di area rumah. Semua bisa dibicarakan, bisa Dan dikomunikasikan. guna mengamankan Anda menyaksikan lokasi Tribun News Update dan bersama mencari saya, bukti Siska Mawarski. tambahan Media lainnya. sosial belakangan Demikian tengah rekan-rekan diramaikan dengan kami video kembalikan yang
yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Dapat kami laporkan dari Insya Allah Kabupaten toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Perkelahian kami ulangi, kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan sampai? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasar itu yang dilakukan oleh jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat sementara polisi juga telah memasang garis polis lain di area rumah korban.
dan guna mengamankan lokasi dan mencari bukti tambahan lainnya. Demikian rekannya kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Fadul Bahri, wartawan Serambi News atas laporan Anda. Selamat aman, nggak ada ini apa ya, intinya sudah aman, sudah terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sendiri juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau mau sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka. Aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan lukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Telinganya diduga kuat akibat Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertumpuk. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niat kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak.
rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bersama. Jadi kami mendatangi kejadian dalam anggota PKP dan berproses. Polisi. Terus kita bincang sama warga sini, bagaimana komunikasi? Warga tadi kan tanya ke lain-lainnya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman. Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Melisa Dasra. Warga di Lorong ini Desa Ujung Barat, Kecamatan Johan Pahlawan digegerkan dengan ditemukannya seorang pria Parubaya yang tewas di dapur rumahnya pada Selasa 29 Juli 2020 lalu bernama Hairudin berusia 65 tahun yang ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Jasad Hairudin mengeluarkan darah dari bagian mulut dan telinga diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Saadul Bahri. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi kerusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Hilangnya 1 unit mobil milik korban yang apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Kembalikan ke studio. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan
merupakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Warga di Lorong Kuini, Desa Ujung Barong, Kecamatan Johan Pahlawan digegerkan dengan ditemukannya seorang pria Parubaya yang tewas di dapur rumahnya pada Selasa 29 Juli 2025 pagi. Korban diketahui bernama Hairudin berusia 65 tahun yang ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Jasad Hairudin mengeluarkan darah dari bagian mulut dan telinga diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Sadul Bahri. Silakan rekan Sadul Bahri dengan laporan lengkap Anda. Baik, rekan Tribun News dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat. Suasana tenang di Lorong Kuini, Desa Ujung Barong, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat. Pada Selasa pagi tadi digegerkan dengan penemuan seorang pria Parubaya yang ditemukan tewas di dapur rumahnya. Korban diketahui bernama Hairudin berusia 65 tahun, warga setempat yang belakangan diketahui sedang merenovasi rumahnya yang berada di Lorong Kuini, tepatnya di pusat kota Malabo. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Pembunuhan yang dilakukan toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi Pak Datuk sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak
tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya itu hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak, sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa bapak betul-betul kami tahan. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kolotangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Digegerkan dengan kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang pria parubaya yang ditemukan tewas di dapur tentunya akan berkembang lagi. korban Dan orang ini adalah diketahui sesuai dengan bernama apa yang ada di video berusia yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu sudah saya kami 65 tahun, amankan semua. warga Jangan setempat masyarakat yang belakangan gegabah, diketahui jangan sedang masyarakat merenovasi tidak anarkis. rumahnya yang Semua berada ada di lorong Siapa yang ini, berbuat tepatnya di tentunya akan pusat kota Molabu. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan kondisi darah mengucur di bagian mulut dan telinganya, diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Sementara dari pihak polisian menyebutkan bahwa ada indikasi kuat korban telah menjadi akibat penganiayaan berat yang mengarah kepada masyarakat, tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat Setiawan setempat. melalui Kasat Reskrim AKP Robi Al-Rizal yang dikonfirmasi Strabisus dari pagi membenarkan adanya peristiwa dugaan pembunuhan yang terjadi di lorong ini di Kecamatan Johan Pahlawan atau di Kota Melayu. Terkait dengan kasus tersebut, pihaknya kini telah melakukan penyelidikan secara Anda menyaksikan mendalam. Tribun News Update bersama Namun saya, salah satu Siska fakta yang Mawaski. mencurigakan, Media sosial belakangan sempat tengah mencuat diramaikan adalah dengan jalannya video satu yang unit berisi mobil perusakan milik rumah doa korban umat yang Kristen diduga kuat di dibawa Kelurahan kabur Padang oleh Sarai, Kecamatan pelaku Kota Tangah, usai Padang, melakukan Sumatera Barat. eksekusi terhadap Diketahui peristiwa korban terjadi pada pada Minggu Selasa 27 Juli pagi sore. tadi. Dalam video terlihat Dan, sejumlah pihak warga polisian juga yang emosi menyebutkan bahwa memecahkan pihaknya kaca telah jendela melakukan menggunakan pemeriksaan kayu dan batu. terhadap Di 3 saat orang, bersamaan, para perempuan saksi yang yang ada di dalam merupakan, rumah panik dan segera mengevakuasi pekerja anak-anak atau yang tukang menangis bangunan histeris. di rumah Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen sementara Setia menurut Indonesia atau keterangan, GKSI Padang, FDC mengungkapkan, warga sekitar, saat kejadian puluhan jemaat saat tengah kejadian berdoa, tidak sedangkan para terdengar siswa suara sedang ringgi mengikuti atau pendidikan tanda-tanda agama. perkelahian. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, Tidak ada tanda-tanda aliran listrik pun perkelahian sempat di, diputus hingga dalam sejumlah rumah peralatan tersebut rusak. sebelum jenazah itu, Kejadian tersebut membuat Wali Kota ditemukan. Padang, Fadli Hal ini Amran, juga, turun tangan menambah dan melakukan teka-teki mediasi atau antara motif kedua belah pola pihak. pembunuhan, Dalam mediasi yang yang digelar di dilakukan kantor oleh, Camat Kota Tangah, pelaku masih, Fadli dalam menegaskan penyelidikan insiden pihak tersebut tak kepolisian. terkait isu Sementara suku, polisi juga agama, ras, telah dan antar memasang, golongan atau sara. garis polis Fadli lain, menegaskan proses di hukum tetap area berjalan rumah, sesuai aturan yang berlaku korban, karena dan perusakan guna dan mengamankan melukai lokasi, anak-anak masuk dan mencari kategori pidana. bukti Sementara itu, tambahan Ketua Forum lainnya. Komunikasi Demikian Umat rekan Beragama kami atau kembalikan FKUB ke Padang, studio. Salma Danis, Baik, terima kasih menjelaskan rekan Seladul Bahari, mulanya wartawan kegiatan Serambi pendidikan News, atas agama laporan dilakukan Anda. dari Selamat rumah ke kembali rumah. bertugas. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga.
Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Tapi semua dari pihak kepolisian Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Siapa yang berbuat tentunya akan terkait dengan kasus tersebut, pihaknya kini telah melakukan penyelidikan secara mendalam. Namun salah satu fakta yang mencurigakan sempat mencuat adalah hilangnya 1 unit mobil milik korban yang diduga kuat dibawa kabur oleh pelaku usai melakukan eksekusi terhadap korban pada Selasa pagi tadi. Dan pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yang merupakan pekerja atau tukang bangunan di rumah korban. Sementara menurut keterangan warga sekitar, saat kejadian tidak terdengar suara ribut atau tanda-tanda perkelahian. Kami ulangi, tidak ada tanda-tanda perkelahian di dalam rumah tersebut sebelum jenazah itu. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi
mengevakuasi kembalikan anak-anak ke yang studio. menangis histeris. Terima kasih rekan. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Bernama Hairudin berusia 65 tahun Insya Allah yang toleran, ditemukan apalagi saya dalam selaku wali kota, kondisi saya harus bersimbah mengedepankan darah. itu karena kita Jasad memang betul-betul Hairudin beragam. mengeluarkan Kota ini darah ibu dari kota, bagian jadi mulut dan pemahaman itu telinga saya diduga yakin kuat ada di kita akibat bersama. hantaman Namun benda realitanya tumpul. insiden ini Untuk terhadap informasi lebih insiden lengkapnya akan yang sudah disampaikan terjadi langsung tentu pada oleh hari ini wartawan ini Serambi menjadi News, sebuah Sadul pelajaran Bahri. penting bagi kita Silakan bersama. rekan Tidak Sadul bisa Bahri kita dengan kecilkan laporan apa yang lengkap sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan sekitar. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Kami ulangi, siapa yang berbuat tidak ada tanda-tanda perkelahian di dalam rumah tersebut sebelum jenazah itu ditemukan. Hal ini juga menambah teka-teki atau motif pola pembunuhan yang dilakukan oleh polisi dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara polisi juga telah memasang garis polis lain di area rumah korban dan guna mengamankan lokasi dan mencari bukti tambahan lainnya. Demikian kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Sadul Bahri
wartawan Serambi News atas laporan Anda. Selamat kembali Jadi bertugas. kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi yang rugi dari sini juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. 65 tahun. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pikiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga, berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman.
Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Korban dan guna mengamankan lokasi kejadian ini sendiri, dan Pak, mencari berapa bukti orang yang sudah tambahan Yang lainnya. sudah kita amankan Demikian 9 kami orang, tentunya kembalikan akan ke berkembang lagi. studio. 9 orang ini terima adalah kasih sesuai rekan dengan Fadul apa yang Bahri, ada wartawan di Serambi News, video yang atas sudah laporan ada, Anda. karena ada Selamat kembali bukti-bukti itu bertugas. dasar itu yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan bertanggung jawab. Kami datangi kejadian juga langsung anggota PPKP dan berproses. Nanti kita komisi Insya Allah. Terus bincang sama warga sini bagaimana komentar? Warga tadi kan tanya, kelayakannya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya, intinya adalah aman, situasi aman dan terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit ke masyarakat ini. Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti kita sendiri. Tentunya yang merugi Anda siapa? Yang sedang rugi ya menyaksikan juga. Tribun News Update bersama Kita saya, adalah negara Melisa hukum. Dasrai. Warga Tentunya di semua Lorong ada Wili, aturan hukum. Desa Ujung Barat, Tidak Kecamatan bisa Johan kita Pahlawan, tidak digegerkan semua dengan sendiri. ditemukannya seorang Semua bisa pria dibicarakan, Parubaya bisa yang dikomunikasi. tewas di dapur Anda rumahnya menyaksikan pada Tribun News Selasa Update 29 bersama saya, Juli Siska Mawaski. 2025 Media pagi. sosial Korban belakangan tengah diketahui diramaikan dengan bernama video Hairudin, yang berusia berisi 65 perusakan tahun, rumah doa yang umat ditemukan Kristen dalam di kondisi Kelurahan Padang Sarai, bersimbah Kecamatan darah. Kota Tangah, Jasad Padang, Hairudin Sumatera mengeluarkan Barat. darah dari Diketahui bagian peristiwa mulut dan terjadi pada telinga Minggu diduga kuat 27 Juli akibat sore. hantaman benda tumpul. Dalam video Untuk informasi terlihat lebih sejumlah lengkapnya akan warga yang disampaikan emosi langsung oleh memecahkan wartawan kaca Serambi jendela News, menggunakan Sadul kayu dan Silakan batu. rekan Sadul Di Bahri saat dengan bersamaan, laporan para lengkap perempuan yang ada di dalam rumah Baik, panik dan rekan segera Tribun News mengevakuasi dapat kami anak-anak yang laporkan dari menangis Kabupaten histeris. Aceh Saat Barat. dikonfirmasi, Pendeta Gereja Suasana Kristen tenang Setia di Indonesia Lorong atau Gini, GKSI Desa Padang, Ujung Baru, F. Kecamatan Daci Johan mengungkapkan, Perawan, Kabupaten saat kejadian Aceh puluhan jemaat tengah Barat, berdoa, sedangkan para siswa pada sedang Selasa mengikuti pagi pendidikan agama. tadi, Insiden ini mengakibatkan digegerkan dua anak dengan, mengalami luka, penemuan aliran listrik seorang, pun sempat pria diputus hingga Parubaya sejumlah yang ditemukan peralatan tewas di rusak. dapur, Kejadian rumahnya. tersebut membuat Wali Kota Korban Padang, Fadli diketahui Amran, bernama turun tangan Hairudin, dan melakukan mediasi berusia, antara kedua belah pihak. 65 Dalam mediasi yang digelar di tahun, kantor Camat Kota warga Tangah, setempat Fadli yang menegaskan belakangan diketahui insiden sedang, tersebut tak terkait merenovasi, isu suku, agama, rumahnya ras, yang dan berada antar di, golongan atau sara. Lorong Gini, Fadli tepatnya di menegaskan pusat proses kota hukum tetap Molabu. berjalan sesuai aturan Korban yang berlaku ditemukan dalam karena kondisi perusakan bersimbah dan darah melukai dengan anak-anak masuk kondisi kategori darah, pidana. mengucur Sementara itu di Ketua Forum bagian Komunikasi mulut Umat dan, Beragama telinganya atau diduga FKUB kuat Padang, akibat Salma Danis, hantaman, menjelaskan benda mulanya tumpul. kegiatan pendidikan Sementara dari agama pihak dilakukan dari kepolisian rumah ke menyebutkan rumah. bahwa ada Namun indikasi belakangan kuat, dipusatkan di satu korban rumah telah, yang kemudian memicu menjadi, kecurigaan warga. akibat Menurut Salma penganiayaan Danis, berat yang sebenarnya mengarah sudah ada pada surat dugaan, pemberitahuan namun tak sampai ke pembunuhan. tangan RT dan RW Sementara Kapolres setempat. Aceh Barat Adapun AKBP mediasi tersebut Yogi menghasilkan Hadi kesepakatan Setiawan melalui damai Kasat dan Reskrim penegasan AKP bahwa semua Robi pihak harus Afrizal menjunjung yang tinggi toleransi antar dikonfirmasi umat Serambi beragama. News dari pagi membenarkan Insya Allah adanya toleran. peristiwa Apalagi saya selaku wali kota, saya harus pembunuhan mengedepankan yang itu karena terjadi kita di memang Lorong betul-betul Gini, beragam. Kota ini ibu kota, jadi di pemahaman itu saya yakin Kecamatan ada di Johan kita Pahlawan bersama. atau di Namun Kota realitanya Malu. insiden ini terhadap Terkait insiden dengan yang kasus sudah terjadi. tersebut, Tentu pihaknya pada hari telah ini melakukan, menjadi sebuah pelajaran penyelidikan penting bagi kita secara bersama. mendalam. Tidak bisa kita Namun salah kecilkan satu apa yang fakta sudah yang terjadi ini. mencurigakan, Jadi luka perasaan tempat mencuat adalah bapak-bapak tentu hilangnya kami satu pahami. unit mobil Di perjalanan milik korban tentang yang diduga bagaimana kuat dibawa kabur situasi, oleh, kondisi, komunikasi pelaku selama usai ini, inilah melakukan yang tadi di eksekusi Pak Datuk terhadap sampaikan korban perlu pada, kita evaluasi. Selasa Namun pagi apa tadi. yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah Dan, terjadi pihak hari ini. kepolisian juga Sehingga menyebutkan ada bahwa keputusan tadi pihaknya saya telah mendengarkan melakukan bahwasanya pemeriksaan akan menempuh terhadap jalur. 3 orang, Namun perlu kita saksi yang sadari hari ini merupakan, bahwasanya kita hadir bersama-sama pekerja di ruangan itu atau untuk tukang mendudukkan bangunan di luar rumah, tadi lukanya hati korban. bapak-bapak sehingga perlunya Sementara ada menurut jalur yang perlu keterangan, tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai warga masyarakat Kota sekitar, Padang itu harus kita akui saat juga. kejadian Berharap tidak ke depannya terdengar tidak suara terjadi ribut lagi atau tanda-tanda, insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. kami ulangi, Namun apapun tidak itu ada rasa tanda-tanda kami, rasa perkelahian bapak di, betul-betul kami dalam rumah paham. Kota Padang tersebut ini sebelum kita jalani jenazah selama itu, beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi ditemukan. niatan kita. Hal Apa ini itu? juga, Tentu tidak menambah ada sekat, teka-teki tidak ada atau motif perbedaan di pola antara kita. pembunuhan
Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat tidak anarkis. Semua ada Warga di hukum. Lorong Kuini, Desa Ujung Barok, Kecamatan Johan Pahlawan digegerkan dengan ditemukannya seorang pria paruh baya yang tewas di dapur rumahnya pada Selasa 29 Juli 2025 pagi. Korban diketahui bernama Hairudin berusia 65 tahun yang ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Jasad Hairudin mengeluarkan darah dari bagian mulut dan telinga diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Abdul Bahri. Jangan Silakan bertindak rekan sendiri Abdul Bahri yang dengan tidak laporan baik. lengkap. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Kami laporkan Ada dari kan ada pihak Kabupaten kelurahan, ada Aceh Barat. ada babinsa, Suasana ada terkenal di kapolsek. Lorong Kuini, Jadi Desa kalau Ujung bertindak Barok, sendiri ya Kecamatan Johan Pahlawan, nanti resiko Kabupaten sendiri. Aceh Tentunya yang Barat. rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Pada Selasa pagi Kita ini adalah negara hukum. tadi Tentunya semua ada digegerkan aturan dengan hukum. penemuan Tidak bisa kita seorang tidak anarkis atau semua pria parubaya yang semua bisa ditemukan tewas dibicarakan, di bisa dapur dikomunikasikan. rumahnya. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, Afdaci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pada Tua
sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Saya berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Oleh wartawan Serambi News Saadul Bahri. Untuk Silakan rekan kejadian ini Saadul Bahri sendiri Pak, dengan laporan berapa lengkap orang yang Anda. sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Digigirkan dengan Siapa yang berbuat tentunya penemuan akan seorang pria parubaya yang ditemukan tewas di dapur rumahnya. Korban diketahui bernama Khairuddin, berusia 65 tahun, warga setempat yang belakangan diketahui sedang merenovasi rumahnya yang berada di lorong ini, tepatnya di pusat kota Malabu. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan kondisi darah mengucur di bagian mulut dan telinganya, diduga kuat akibat hantaman benda tubuh. Sementara dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa ada indikasi kuat korban telah menjadi akibat penganiayaan berat yang mengarah kepada dugaan pembunuhan. Sementara Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulai
Semulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Kembali bertugas. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Dalam kondisi bersimbah darah dengan kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah ditamankan di bagian yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada. Karena ada bukti bahwa ada indikasi kuat korban telah jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat akibat penganiayaan berat yang mengarah kepada dugaan siapa yang berbuat tentunya akan sementara Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Robi Afrizal yang dikonfirmasi Strabil dari pagi membenarkan adanya peristiwa pembunuhan yang terjadi di lorong ini di Kecamatan Johan Pahlawan atau di Kota Melayu. Terkait dengan kasus tersebut pihaknya kini telah melakukan penyelidikan secara mendalam. Namun salah satu fakta yang mencurigakan sempat mencuat adalah hilangnya 1 unit mobil milik korban yang diduga kuat dibawa kabur oleh pelaku usai melakukan eksekusi terhadap korban pada Selasa pagi tadi. Dan pihak polisian juga menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yang merupakan pekerja atau Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan
Saat kejadian, puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertepuk. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Sobihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Sobihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Telah melakukan penyelidikan secara mendalam. Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat tidak anarkis. Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yang merupakan pekerja atau tukang bangunan di rumah korban. Sementara menurut keterangan warga sekitar, bincang sama warga saat sini kejadian tidak terdengar suara ribut atau tanda-tanda perkelahian. Kami ulangi, tidak ada tanda-tanda perkelahian di dalam rumah tersebut sebelum pada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada
pelaku masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara polisi juga telah memasang garis polisi lain di area rumah korban dan guna mengamankan lokasi dan mencari bukti tambahan lainnya. Demikian kami kembalikan ke Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Ini Desa Ujung Baru, Kecamatan Jawan Palawan, Insya Allah Kabupaten toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datua sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman.
kami Ia ulangi, memastikan rumah yang tidak ada dirusak tanda-tanda bukanlah gereja, perkelahian melainkan di tempat dalam pendidikan rumah siswa Kristen. tersebut sebelum jenazah itu Kejadian ini ditemukan. sendiri Pak, Hal ini juga berapa orang yang sudah menambah diamankan saat ini? teka-teki Yang atau sudah kita motif amankan pola 9 orang, pembunuhan tentunya akan berkembang lagi. yang dilakukan 9 oleh orang ini adalah sesuai pelaku dengan masih apa yang ada dalam di penyelidikan video yang sudah ada, karena kepolisian. ada Sementara bukti-bukti polisi berdasarkan juga kami telah memasang amankan semua. Jangan garis polisi masyarakat lain gegabah, di jangan masyarakat area rumah bertindak anarkis. korban Semua ada dan hukum. guna mengamankan Siapa yang lokasi berbuat tentunya akan dan mencari bukti tambahan lainnya. Demikian kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Fadul Bahri, wartawan Serambi News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Insyaallah. Tadi bincang sama warga sini, bagaimana Pak? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa. Ya, intinya ada aman, sudah terkendali. Mungkin ada imbauan sedikit ke masyarakat ini. Ya, untuk kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya dia juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Di dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, Afdaci mengungkapkan saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita.
Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Berinisial Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasarnya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan Kami datangi kejadian juga langsung anggota PKP dan berproses. Nanti kita polisi Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini. Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Melisa Dasrai. Warga di Lorong Kuini, Desa Ujung Barat, Kecamatan Kelurahan Pahlawan digegerkan dengan ditemukannya seorang pria paruh baya yang tewas di dapur rumahnya pada Selasa 29 Juli 2020 pagi. Korban diketahui bernama Khairudin berusia 65 tahun yang ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Jasad Khairudin mengeluarkan darah dari bagian mulut dan telinga diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Fadul Bahri. Silakan rekan Fadul Bahri dengan laporan lengkapnya. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui episode terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun
realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau KSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Parubaya yang tewas di dapur rumahnya pada kejadian ini Selasa sendiri, Pak, 29 Juli berapa orang yang sudah diamankan 2025 pagi. Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu sudah saya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, Untuk jangan informasi masyarakat lebih lengkapnya akan disampaikan tidak langsung anarkis. oleh wartawan Semua Serambi ada News hukum. Saadul Bahri. Jadi siapa yang Silakan berbuat rekan tentunya Saadul akan Bahri dengan tahu. laporan lengkap Anda. Kami Baik, rekan Tribun News dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat. berproses. Suasana tenang di lorong Pini, Desa Ujung Baru, Kecamatan Jawan Palawan, Kabupaten Ini cerita sama warga Aceh sini Barat. bagaimana komentar? Warga tadi kan Pada tanya kalau Selasa yang lainnya pagi aman, nggak ada ini apa tadi ya. Intinya agak digigirkan aman. dengan penemuan Kendali. seorang pria parubaya yang ditemukan tewas di Himbauan kepada dapur masyarakat tolong rumahnya. jangan bertindak sendiri Korban yang diketahui tidak bernama baik. Khairuddin, Kalau ada apa-apa lebih baik berusia dibicarakan dengan aparat setempat. 65 Ada kan ada tahun, pihak kelurahan, ada warga Bradina, ada setempat Bintang, yang ada belakangan Babinsa, diketahui ada sedang Kapolsek. merenovasi Jadi kalau bertindak rumahnya sendiri ya yang berada di nanti resiko sendiri. lorong ini Tentunya tepatnya yang di rugi pusat apa? Yang rugi kota ya sini juga. Melabu. Korban Kitanya adalah negara ditemukan hukum. dalam kondisi Tentunya semua ada bersimbah aturan hukum. darah dengan Tidak bisa kita kondisi tidak darah bisa ke kemauan sendiri. mengucur di Semua bagian bisa mulut dibicarakan, dan bisa dikomunikasikan. telinganya diduga kuat Anda akibat menyaksikan Tribun News hantaman Update bersama saya benda Siska tempur. Mawaski. Sementara Media dari sosial pihak belakangan tengah kepolisian diramaikan dengan menyebutkan video bahwa ada yang indikasi berisi kuat, perusakan rumah doa umat korban Kristen telah, di Kelurahan menjadi, Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, akibat Sumatera Barat. penganiayaan berat Diketahui yang peristiwa mengarah terjadi pada pada Minggu dugaan, 27 Juli sore. pembunuhan. Dalam video Sementara terlihat Kapolres Aceh sejumlah Barat warga yang AKBP emosi memecahkan Yogi kaca Hadi jendela Setiawan menggunakan melalui kayu dan Kasat batu. AKP Di saat Robi bersamaan, Afriza para perempuan yang yang ada di dalam rumah dikonfirmasi panik dan Serambi segera News mengevakuasi tadi anak-anak pagi yang membenarkan menangis adanya histeris. peristiwa dugaan, Saat dikonfirmasi, Pendeta pembunuhan Gereja yang Kristen terjadi Setia di Indonesia lorong atau Peni, GKSI Padang, F. Daci di mengungkapkan, Kecamatan Johan saat kejadian Palawan puluhan atau di jemaat Kota tengah Melayu. berdoa, sedangkan para siswa Terkait sedang dengan kasus mengikuti pendidikan tersebut, agama. pihaknya kini telah Insiden ini melakukan, mengakibatkan penyelidikan 2 anak secara mengalami mendalam. luka. Aliran Namun listrik salah pun satu sempat fakta yang diputus hingga mencurigakan, sejumlah peralatan sempat rusak. mencuat adalah hilangnya Kejadian satu unit tersebut mobil membuat Wali milik Kota Padang, korban yang Fadli diduga Amran, kuat dibawa turun tangan kabur oleh dan melakukan mediasi pelaku antara usai kedua belah melakukan pihak. eksekusi Dalam terhadap mediasi korban yang digelar pada, di kantor Camat Kota Selasa Tangah, pagi Fadli tadi. menegaskan insiden tersebut tak pihak terkait kepolisian isu juga suku
agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Sementara polisi juga telah memasang Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Pulau Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Tewas di dapur rumahnya. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan kondisi darah mengucut di bagian mulut dan telinganya, diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Sementara dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa ada indikasi kuat korban telah menjadi warga tadi kan tanya sebenarnya kan aman keadaannya yang mengarah pada dugaan pembunuhan. Sementara Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Robi Afriza yang dikonfirmasi Serabi Susu dari pagi membenarkan adanya peristiwa dugaan pembunuhan yang terjadi di lorong ini jadi kalau menindak sendiri ya di Kecamatan Johan Pahlawan atau di Kota Melayu. yang rugi ya juga Terkait dengan kasus tersebut, pihaknya kini telah melakukan penyelidikan secara mendalam. tidak bisa kita Namun salah satu fakta yang mencurigakan sempat mencuat adalah hilangnya 1 unit Anda mobil menyaksikan milik Tribun News korban yang Update bersama diduga saya kuat dibawa Siska kabur oleh Mawaski.
Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena kerusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Tiga organisasi itu berupa Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Ketua sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah yang ditamankan? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di pembunuhan yang video yang terjadi sudah di ada, lorong karena ada ini, bukti-bukti itu berdasarkan kami di Kecamatan Johan jangan Parahan atau di masyarakat Kota Melayu. gegabah, jangan masyarakat Terkait dengan kasus bertindak tersebut, pihaknya anarkis. kini telah Semua melakukan ada hukum. penyelidikan secara Siapa yang mendalam. berbuat tentunya akan Namun salah satu fakta yang mencurigakan sempat mencuat adalah hilangnya satu unit mobil milik korban yang diduga kuat dibawa kabur oleh
pelaku usai melakukan eksekusi terhadap korban pada Selasa sama pagi warga tadi. sini bagaimana komandan? Warga tadi kan Dan tanya, pihak kepolisian aman, juga nggak ada yang mengumumkan bahwa ya. pihaknya telah Intinya udah melakukan aman. pemeriksaan terhadap terkendali. 3 orang saksi sudah ada yang himbauan sedikit ke merupakan masyarakat mana? Ya, himbauan kepada pekerja masyarakat tolong atau jangan tukang bertindak bangunan sendiri di yang rumah tidak baik. korban. Kalau ada apa-apa lebih baik Sementara dibicarakan menurut dengan keterangan aparat setempat. Ada kan ada warga pihak kelurahan, sekitar, ada babin, ada saat ada kejadian tidak babinsa, terdengar ada suara kapolsek. ribut atau Jadi tanda-tanda kalau bertindak sendiri ya perkelahian. nanti resiko Kami sendiri. ulangi, Tentunya tidak yang ada rugi siapa? tanda-tanda Yang rugi resiko perkelahian juga. di dalam Kita rumah adalah negara hukum. tersebut sebelum Tentunya jenazah semua itu ada aturan hukum. Tidak bisa ditemukan. kita bertindak Hal ini juga menambah teka-teki semua atau bisa motif dibicarakan, bisa pola dikomunikasikan. pembunuhan. Anda menyaksikan Yang Tribun News dilakukan oleh Update bersama pelaku saya, masih, Siska Mawaski. dalam penyelidikan Media sosial pihak belakangan tengah kepolisian. diramaikan dengan Sementara video polisi juga yang berisi telah perusakan rumah memasang, doa umat Kristen di garis Kelurahan polis Padang lain, Sarai, Kecamatan di Kota Tangah, area Padang, rumah, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa korban. terjadi pada Dan, Minggu guna 27 mengamankan Juli lokasi, sore. Dalam dan video mencari bukti, terlihat sejumlah warga yang emosi lainnya. memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F.Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Mengeluarkan darah dari bagian mulut dan telinga Insya diduga Allah kuat toleran. akibat Apalagi saya selaku wali kota, benda saya harus tumpul. mengedepankan Untuk itu karena informasi kita lebih memang lengkapnya betul-betul akan beragam. Kota disampaikan ini ibu langsung kota, oleh jadi wartawan pemahaman Serambi itu saya News, yakin Adul ada Bahri. di kita bersama. Silakan rekan Namun Sadul realitanya Bahri insiden dengan ini laporan terhadap lengkap Anda. insiden yang sudah terjadi. Baik, Tentu pada hari rekan ini Tribun News menjadi dapat sebuah kami pelajaran penting laporkan bagi kita dari bersama. Tidak Kabupaten bisa kita Aceh kecilkan Barat. apa yang sudah terjadi ini. Suasana Jadi luka tenang di perasaan lorong Pini, bapak-bapak Desa tentu Ujung kami Baru, pahami. Kecamatan Di Jawan perjalanan Palawan, tentang Kabupaten bagaimana Aceh situasi, Barat. kondisi, komunikasi Pada selama ini, Selasa inilah yang tadi di Pak Datuk pagi sampaikan, tadi, perlu kita digigirkan evaluasi. dengan, Namun apa yang penemuan terjadi itu seorang, tidak bisa kita pungkiri, itu pria sudah terjadi hari parubaya ini. yang ditemukan Sehingga tewas ada di keputusan tadi saya dapur, mendengarkan bahwasanya rumahnya. akan menempuh Korban jalur diketahui hukum. bernama Namun perlu kita Khairuddin, sadari hari ini berusia, bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu 65 untuk tahun, mendudukkan di luar warga tadi setempat lukanya hati yang bapak-bapak belakangan sehingga diketahui perlunya sedang, ada jalur yang bertempuh. merenovasi, Tapi hari ini kita duduk rumahnya di sini yang sebagai berada di, masyarakat Kota Padang. Itu lorong harus ini kita tepatnya akui di juga. pusat Berharap ke Kota depannya tidak Malabu. terjadi lagi Korban insiden. Kalau ditemukan tentang dalam komunikasi itu kondisi kita sepakat bersimbah mengevaluasinya. darah Namun dengan apapun itu rasa kondisi kami, darah, rasa bapak betul-betul mengucur kami di paham. bagian Kota Padang mulut ini dan, kita jalani telinganya selama diduga beberapa kuat bulan terakhir. akibat Inilah yang menjadi hantaman, niatan kita. benda Apa itu? Tentu tumpul. tidak ada sekat, Sementara tidak dari ada pihak perbedaan kepolisian di antara menyebutkan kita. bahwa ada indikasi kuat Polresta Padang korban menangkap telah 9 orang yang terlibat menjadi, perusakan rumah doa yang dijadikan tempat akibat pendidikan penganiayaan agama berat bagi yang siswa Kristen mengarah milik Gereja pada Kristen dugaan, Setia Indonesia atau pembunuhan. GKSI Kota Padang, Sementara Sumatera Kapolres Barat. Aceh Barat Adapun AKBP aksi perusakan terhadap rumah Yogi doa Hadi di Kelurahan Setiawan Padang melalui Kasat Sarai, Reskrim Kecamatan Kota Tangah itu AKP terjadi Robi pada Minggu Afriza 27 yang Juni sore. dikonfirmasi Wakapolda Serambi Sumbar dari Brigjen Pol pagi Solihin dalam membenarkan keterangan pada adanya Senin peristiwa dugaan 28 Juli pembunuhan mengatakan yang terjadi di penangkapan lorong para Peni, terduga pelaku dilakukan berdasarkan di sejumlah Kecamatan video yang Johan beredar. Pahlawan atau Saat di ini para Kota terduga Melayu. pelaku masih dalam tahap Terkait dengan pemeriksaan kasus oleh tersebut, penyidik. pihaknya kini telah Solihin melakukan
memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Pekerja atau Untuk tukang bangunan kejadian ini di sendiri, rumah Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu sudah saya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat dalam rumah tidak anarkis. tersebut sebelum Semua jenazah itu siapa yang berbuat tentunya ditemukan. akan Hal ini juga menambah teka-teki atau motif pola pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Sementara polisi juga telah memasang Terus bicara sama warga sini bagaimana? warga tadi kan tanya kemarinnya kan aman, nggak ada ini apa ya, dan intinya agak guna aman. mengamankan lokasi dan mencari bukti tambahan lainnya. Demikian pada kami masyarakat tolong kembalikan ke jangan studio. bertindak sendiri yang Baik, terima kasih rekan tidak Soadul baik. Bari, wartawan Kalau ada Serambi apa-apa News, lebih baik atas laporan dibicarakan Anda. dengan Selamat kembali aparat bekerja. setempat. Ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya sendiri juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salman Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salman Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Rumahnya yang berada di Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari
hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Aku berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kolotangan itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Sobihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Sobihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Demikian kami kembalikan ke studio. Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu dasarnya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan ditanggung jawab. Kami datangi kejadian itu langsung anggota PKP dan berproses. Nanti kita kondisi kondisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana kondisi? Warga tadi kan tanya, saya kan aman, nggak ada ini apa. Ya intinya udah aman, situasi aman, sudah terkendali. Kita ada himbauan sedikit ke masyarakat mana? Ya himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada tempat, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya warga di nanti lorong Kuini, Desa Ujung Baru, tentunya yang Kecamatan rugi Johan siapa? Yang Pahlawan rugi ya digegerkan juga. dengan ditemukannya Kita seorang adalah negara pria hukum. paruh baya yang Tentunya tewas semua di ada dapur aturan hukum. rumahnya pada Tidak Selasa bisa kita 29 Juli bisa bertemu sendiri. 2025 pagi. Semua bisa Korban dibicarakan, diketahui bisa bernama dikomunikasikan. Hairudin berusia 65 Anda menyaksikan tahun Tribun News yang Update ditemukan bersama dalam saya, kondisi Siska Mawarski. bersimbah darah. Media sosial Jasad belakangan Hairudin tengah diramaikan dengan mengeluarkan video darah yang dari berisi bagian mulut dan perusakan telinga rumah diduga doa kuat umat akibat Kristen di hantaman Kelurahan benda Padang tumpul. Sarai, Kecamatan Untuk informasi Kolotangan, lebih lengkapnya Padang, akan Sumatera disampaikan Barat. langsung oleh Diketahui peristiwa wartawan terjadi pada Serandi News, Minggu Sadul Bahri. 27 Juli Silakan sore. rekan Sadul Bahri Dalam dengan video laporan terlihat lengkap Anda. sejumlah warga yang emosi Baik, memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, Afdaci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus
terus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Di Kecamatan Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak, sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada Anda di sedang video menyaksikan yang Tribun sudah News ada. Update Karena ada bersama saya, bukti Ning dasar yang Sadasrai. kami Warga di amankan Lorong semua. Kuini, Desa Jangan Ujung Baru, masyarakat Kecamatan Johan gegabah, Pahlawan jangan digegerkan masyarakat dengan ditemukannya seorang anarkis. pria paruh baya yang Semua ada tewas hukum. di dapur rumahnya Siapa yang pada berbuat Selasa tentunya akan 29 Juli 2025 pagi. Korban diketahui bernama Hairudin berusia 65 tahun yang ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Jasad Hairudin mengeluarkan darah dari bagian mulut dan telinga diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Adil Bahri. Silakan rekan Adil Bahri dengan laporan lengkap. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat. Baik, rekan Tribun kepada News masyarakat dapat tolong kami jangan laporkan dari bertindak sendiri Kabupaten yang Aceh tidak Barat. baik. Kalau ada apa-apa Suasana lebih tenang bicarakan di dengan Lorong Kuini, aparat Desa setempat. Ujung Baru, Kecamatan Ada Johan kan ada Pahlawan, pihak kelurahan, Kabupaten ada Babinsa, Aceh ada Barat. Babinsa, ada Pada Kapolsek. Selasa pagi Jadi kalau bertindak tadi sendiri ya nanti resiko digegerkan sendiri. dengan Tentunya yang penemuan merugi siapa? Yang seorang merugi ya sendiri juga. pria parubaya Kita yang adalah negara ditemukan hukum. tewas di dapur Tentunya semua ada aturan rumahnya. hukum. Korban Tidak bisa kita diketahui tidak bernama bisa Khairudin, berusia Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. 65 Anda menyaksikan tahun. Tribun News Update Warga bersama saya, setempat Siska yang Mawaski. belakangan diketahui Media sosial sedang, belakangan tengah merenovasi, diramaikan dengan video yang rumahnya berisi yang perusakan berada rumah di, doa umat Kristen Lorong di Kuini, Kelurahan tepatnya di Padang pusat Sare, Kecamatan Kota Kota Melabu. Tangah, Padang, Sumatera Korban Barat. ditemukan Diketahui dalam episode kondisi terjadi pada Minggu bersimbah 27 darah Juli sore. dengan kondisi Dalam video darah, terlihat sejumlah mengucur warga di yang emosi bagian mulut memecahkan dan, kaca telinganya jendela diduga menggunakan kuat kayu dan akibat batu. hantaman, Di saat benda bersamaan, para tumpul. perempuan yang ada di Sementara dalam dari rumah pihak panik dan kepolisian segera menyebutkan bahwa mengevakuasi ada anak-anak indikasi yang kuat, menangis histeris. korban telah Saat dikonfirmasi, menjadi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia akibat atau penganiayaan GKSI berat Padang, yang mengarah FDAC pada mengungkapkan, dugaan, saat kejadian puluhan jemaat pembunuhan. tengah berdoa, sedangkan Sementara para Kapolres siswa Aceh sedang Barat mengikuti AKBP pendidikan agama. Yogi Insiden Hadi ini Setiawan mengakibatkan melalui 2 Kasat anak mengalami Reskrim luka. AKP Aliran Robi listrik pun sempat Afriza diputus yang hingga sejumlah dikonfirmasi peralatan Serambi News rusak. tadi Kejadian pagi tersebut membenarkan membuat Wali Kota adanya Padang, Fadli peristiwa Amran, dugaan, turun tangan dan pembunuhan melakukan yang terjadi mediasi di antara kedua Lorong belah Kuini, pihak
Tengah. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Tribun News dapat kami laporkan Untuk dari kejadian Kabupaten ini sendiri Pak, Aceh Barat. berapa orang yang sudah ditamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan digigirkan dengan jangan masyarakat penemuan gegabah, jangan masyarakat pria parubaya yang tidak ditemukan anarkis. tewas di Semua ada dapur hukum. rumahnya. Jadi siapa yang berbuat Korban tentunya akan diketahui kami bernama Khairudin, berusia 65 tahun, warga setempat yang belakangan diketahui sedang merenovasi rumahnya yang berada di lorong ini, tepatnya di pusat kota Melabu. Korban ditemukan dalam kondisi bersimbah darah dengan kondisi darah mengucur di bagian mulut dan telinganya, diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Sementara dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa ada indikasi kuat korban telah menjadi akibat penganiayaan berat yang mengarah pada dugaan. tentunya yang rugi siapa? Yang rugi Sementara Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Robi Afrizal yang dikonfirmasi secara khusus dari pagi
Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Di tempat di samping atau camat, Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Dan telinganya diduga kuat akibat kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada. Karena ada bukti itu dasarnya kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Yogi Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Robi Afrizal
yang dikonfirmasi secara khusus dari pagi membenarkan adanya peristiwa dugaan pembunuhan yang terjadi di lorong ini di Kecamatan Johar Palawan di Kota Manado. Terkait dengan kasus tersebut pihaknya kini telah melakukan penyelidikan secara mendalam. Namun salah satu fakta yang mencurigakan sempat mencuat adalah hilangnya satu unit mobil milik korban yang diduga kuat dibawa kabur oleh pelaku usai melakukan eksekusi terhadap korban pada Selasa pagi tadi. Dan pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang saksi yang merupakan pekerja atau tukang bangunan di rumah korban. Sementara menurut keterangan Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Bersama saya, Meisada Sirait. Warga di Insya Allah lorong toleran, ini apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar
beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Sempat mencuat adalah hilangnya 1 unit Untuk mobil milik kejadian korban ini yang sendiri, Pak, diduga kuat berapa orang yang sudah ditamankan saat ini? Yang sudah ditamankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. Dan orangnya adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu sudah kami pihaknya telah amankan melakukan semua. pemeriksaan Jangan masyarakat terhadap 3 gegabah, orang jangan masyarakat saksi yang merupakan tidak anarkis, semua ada pekerja hukum. atau Jadi siapa tukang yang berbuat bangunan di tentunya akan rumah bertanggung jawab. korban. Sementara menurut keterangan kejadian di beberapa anggota PKP warga dan sekitar, saat kejadian tidak terdengar suara ribut atau tanda-tanda perkelahian. Kami ulangi, sama warga tidak ada tanda-tanda perkelahian di dalam aman, rumah tidak ada yang tersebut sebelum jenazah Intinya itu adalah aman ditemukan. terkendali. Hal ini juga menambah ada himbauan teka-teki sedikit atau masyarakat motif pola Pada masyarakat tolong jangan yang bertindak dilakukan sendiri oleh yang pelaku tidak masih baik. Kalau dalam ada apa-apa penyelidikan lebih baik pihak dibicarakan kepolisian. dengan Sementara aparat polisi setempat. juga telah Ledakan ada memasang pihak kelurahan, ada Babin, garis ada polis Bintang, ada lain Babinsa, di ada area Kapolsek. rumah Jadi kalau bertindak korban. sendiri ya Dan nanti kita guna sendiri. mengamankan lokasi Tentunya yang rugi dan siapa? Yang mencari rugi bukti juga. tambahan Kitanya adalah lainnya. negara hukum. Demikian kami Tentunya semua ada kembalikan aturan ke hukum. studio. Tidak bisa Baik, terima kasih tidak rekan anak Fadul seperti Bahri, mau wartawan Serambi News atas semua bisa laporan Anda. dibicarakan, Selamat bisa kembali dikomunikasikan. bertugas. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang bertempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau
tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kelurahan itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Teka-teki atau motif pola pembunuhan kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat mencari bukti tindak anarkis. tambahan lainnya. Semua ada hukum. Demikian kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Salado Bahri, wartawan Serambi News atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan berproses. Nanti punya kondisi Kondisi. Insya Allah. Tadi bincang sama warga sini, bagaimana kemudian? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa. Ya, intinya udah aman situasi dan kendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat. Ya, himbauan kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada Babin, ada Bintang, ada Babinsa, ada Kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi resiko juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawarski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun media
Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Akibat penganiayaan berat yang Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kolotangan itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan ditanggung. Kami datangi kejadian yang berlangsung anggota PKP dan berproses. Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Mei Sadar. Warga di lorong Ruini, Desa Ujung Barong, Kecamatan Johan Pahlawan, ditemukannya seorang pria paruh baya yang tewas di dapur rumahnya pada Selasa 29 Juli 2025 pagi. Korban diketahui bernama Hairudin berusia 65 tahun yang ditemukan dalam kondisi bersimbah darah. Jasad Hairudin mengeluarkan darah dari bagian mulut dan telinga diduga kuat akibat hantaman benda tumpul. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News Saadul Bahri. Silakan rekan Saadul Bahri dengan laporan lengkapnya. Kita ini adalah negara hukum. Baik, rekan Tribun News dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat. Semua bisa dibicarakan. Suasana tenang di lorong Ruini, Desa Anda menyaksikan Ujung Barong, Tribun News Kecamatan Johan Update Pahlawan, bersama saya, Siska Kabupaten Mawaski. Aceh Barat. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kolotangan, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka
terlihat aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Dan pihak kepolisian juga menyebutkan bahwa Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi Pak Ketua sampaikan perlu gitu evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga, berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat kerusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juni sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Korban diketahui bernama Hairudin berusia 65 tahun yang ditemukan dalam kondisi yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis. Semua ada hukum. Tribun News dapat kami laporkan dari Kabupaten Aceh Barat. Suasana tenang di lorong Pili, Desa Ujung Baru, Kecamatan Jawa Palawan, Kabupaten Aceh Barat. Pada Selasa pagi tadi digegerkan dengan penemuan seorang Surabaya yang ditemukan tewas di dapur rumahnya. Korban diketahui bernama Hairudin berusia kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada kan ada pihak kelurahan, ada babin, ada babinsa, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti
kondisi bersimbah Tentunya yang darah rugi dengan siapa? Yang rugi ya dia kondisi darah Kitanya adalah negara mengucur hukum. di bagian Tentunya mulut semua dan ada aturan hukum. telinganya diduga kuat Tidak bisa akibat kita tindak hantaman lanjut satu pembunuhan. benda tumpul. Semua bisa Sementara dibicarakan, dari bisa pihak dikomunikasikan. kepolisian menyebutkan Anda bahwa ada menyaksikan Tribun indikasi News kuat Update bersama saya, korban Siska telah Mawaski. menjadi Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan akibat video yang penganiayaan berisi berat perusakan yang rumah doa mengarah umat pada Kristen dugaan, di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan pembunuhan. Kota Tangah, Padang, Sementara Sumatera Kapolres Barat. Aceh Barat Diketahui AKBP peristiwa terjadi pada Minggu Yogi Hadi 27 Setiawan Juli melalui sore. Kasat Reskrim Dalam video AKP terlihat Robi sejumlah warga yang emosi yang memecahkan kaca dikonfirmasi jendela Strambisus menggunakan dari kayu dan Polri batu. membenarkan Di saat adanya bersamaan, para peristiwa perempuan yang dugaan, ada di dalam rumah pembunuhan panik yang dan terjadi segera di lorong mengevakuasi klinik, anak-anak yang menangis di histeris. Kecamatan Saat Johan dikonfirmasi, Pahlawan Pendeta atau di Gereja Kota Kristen Melayu. Setia Indonesia atau Terkait GKSI dengan Padang, kasus tersebut, FDC BNI mengungkapkan, telah melakukan saat kejadian puluhan penyelidikan jemaat secara tengah berdoa, mendalam. sedangkan para siswa Namun salah sedang satu mengikuti fakta yang pendidikan agama. mencurigakan, Insiden ini sempat mengakibatkan mencuat dua adalah anak hilangnya mengalami satu luka, unit mobil aliran milik listrik pun korban sempat yang diduga diputus kuat hingga dibawa kabur sejumlah oleh peralatan pelaku rusak. usai Kejadian melakukan tersebut eksekusi membuat Wali terhadap Kota korban Padang, pada Fadli Amran, turun Selasa tangan pagi dan melakukan tadi. mediasi antara kedua belah Dan pihak. pihak Dalam kepolisian juga mediasi yang digelar menyebutkan di bahwa kantor camat pihaknya Kota telah Tangah, melakukan Fadli pemeriksaan menegaskan terhadap insiden 3 tersebut tak orang terkait isu saksi suku, yang agama, merupakan ras, dan antar golongan atau sara. pekerja atau Fadli tukang menegaskan bangunan proses di hukum tetap rumah berjalan sesuai aturan korban. yang berlaku Sementara karena menurut perusakan keterangan dan melukai anak-anak masuk warga kategori pidana. sekitar, Sementara itu, saat Ketua kejadian Forum tidak Komunikasi terdengar Umat Beragama suara atau ribut atau FKUB tanda-tanda, Padang, Salma Danis, perkelahian. menjelaskan Kami mulanya ulangi, kegiatan pendidikan tidak ada agama tanda-tanda dilakukan dari perkelahian rumah ke di, rumah. dalam Namun rumah belakangan dipusatkan tersebut di satu sebelum rumah jenazah yang itu, kemudian memicu kecurigaan ditemukan. warga. Hal ini Menurut juga, Salma menambah Danis, teka-teki sebenarnya atau sudah ada motif surat pola pemberitahuan pembunuhan, namun tak sampai ke tangan yang RT dan dilakukan RW oleh setempat. pelaku masih Adapun mediasi dalam tersebut penyelidikan menghasilkan pihak kesepakatan kepolisian. damai Sementara dan polisi juga penegasan telah bahwa semua memasang, pihak harus menjunjung garis tinggi polis toleransi lain, antar umat beragama. di area rumah korban. Insya Allah toleran. Dan, Apalagi saya selaku guna wali kota, mengamankan saya harus lokasi, mengedepankan itu karena dan kita memang mencari betul-betul beragam. bukti, Kota ini ibu kota. tambahan Jadi lainnya. pemahaman itu saya yakin Demikian rekan ada di kami kita bersama. kembalikan ke Namun realitanya studio. insiden ini Baik, terima terhadap kasih rekan insiden Seladul yang sudah Bahri, terjadi. wartawan Tentu pada Serambi hari News, ini atas laporan menjadi Anda. sebuah Selamat pelajaran kembali penting bagi kita bertugas. bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami paham. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya itu hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Saya berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada Anda sedang perbedaan menyaksikan di Tribun antara News kita. Update bersama saya, Meisa dan Polresta Serai. Padang menangkap Warga 9 di orang Lorong yang Kuili, terlibat Desa perusakan Ujung rumah Barok, doa Kecamatan yang dijadikan Johan tempat Pahlawan, pendidikan dikaitkan dengan agama bagi siswa ditemukannya Kristen seorang milik pria Gereja Kristen Parubaya Setia yang Indonesia tewas di atau dapur rumahnya GKSI pada Kota Selasa Padang, Sumatera Barat. 29 Juli Adapun aksi 2020 perusakan terhadap pagi. rumah doa di Korban Kelurahan diketahui Padang bernama Sarai, Hairudin, Kecamatan berusia Kota Tangah 65 itu tahun, terjadi pada yang Minggu ditemukan dalam 27 Juli kondisi sore. bersimbah Wakapolda darah. Sumbar Jasad Brigjen Hairudin Pol mengeluarkan Solihin dalam darah dari keterangan bagian pada mulut dan Senin telinga diduga kuat 28 akibat Juli hantaman mengatakan benda tumpul. penangkapan Untuk para informasi terduga lebih pelaku lengkapnya dilakukan akan disampaikan berdasarkan langsung sejumlah oleh video wartawan yang Serambi beredar. News, Saadul Saat ini Bahri. para terduga Silakan pelaku rekan masih Saadul dalam Bahri tahap dengan pemeriksaan laporan lengkap oleh Anda. penyidik. Solihin Baik, memastikan rekan situasi Tribun rumah News doa dapat tersebut kami telah aman. laporkan Ia dari perlu meminta Kabupaten warga agar tidak Aceh gegabah Barat. dalam menyikapi sesuatu hal. Suasana tenang Untuk di diketahui lorong aksi Klini perusakan Desa Ujung tersebut Barok, mengakibatkan Kecamatan 2 Johan anak Pahlawan, terluka dan Kabupaten sejumlah bagian Aceh rumah rusak. Barat. Wali Kota Padang, Pada Fadli Selasa Amran pun telah turun tangan dan tadi, melakukan mediasi. digegerkan Fadli dengan, menyebut insiden ini penemuan bukan seorang, perselisihan agama, pria melainkan Parubaya yang murni ditemukan kesalahpahaman. tewas di dapur, Ia memastikan rumah yang rumahnya. dirusak bukanlah Korban gereja, melainkan diketahui tempat bernama pendidikan Khairudin, siswa Kristen. berusia
Namun Untuk 65 kejadian ini sendiri Pak, tahun berapa orang yang sudah ditamankan saat ini? yang Yang belakangan sudah diketahui ditamankan 9 sedang orang, tentunya akan merenovasi berkembang lagi. rumahnya 9 yang orang ini berada adalah di sesuai dengan apa yang ada Lorong di ini, tepatnya di video yang pusat sudah ada, kota karena ada Melabu. bukti itu berdasarkan Korban kami ditemukan dalam amankan kondisi semua. bersimbah Jangan masyarakat darah dengan gegabah, jangan kondisi masyarakat darah bertindak mengucur anarkis. di bagian Semua ada mulut hukum. dan telinganya Siapa yang diduga berbuat kuat tentunya akibat akan hantaman benda tumpul. Sementara dari pihak kepolisian menyebutkan bahwa ada indikasi kuat korban telah menjadi akibat penganiayaan berat yang mengarah pada dugaan pembunuhan. Warga tadi kan tanya Sementara soalnya Kapolres aman Aceh ada Barat ini apa? AKBP Ya, intinya Yogi udah aman. Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Robi Abriza yang dikonfirmasi Pada masyarakat Serambi tolong dari jangan pagi bertindak sendiri membenarkan yang adanya tidak peristiwa baik. Kalau dugaan ada apa-apa lebih baik pembunuhan yang dibicarakan terjadi di aparat lorong setempat. ini Ada kan ada pihak di kelurahan, ada Kecamatan Bagi, Johan ada Pahlawan atau di Babinsa, Kota Melayu. ada Kapolsek. Terkait Jadi dengan kalau kasus bertindak sendiri tersebut, ya, pihaknya kini tengah nanti resiko melakukan sendiri. penyelidikan Tentunya secara yang rugi siapa? mendalam. Yang rugi ya sendiri juga. Namun salah satu fakta Kitanya yang adalah negara mencurigakan hukum. Tentunya sempat semua ada mencuat adalah hukum. hilangnya satu unit Tidak mobil bisa kita milik bertindak korban anarkis yang atau semua diduga sendiri. kuat dibawa kabur oleh Semua bisa dibicarakan, pelaku bisa usai dikomunikasikan. melakukan Anda eksekusi menyaksikan terhadap Tribun korban News pada Update bersama saya, Siska Selasa Mawaski. pagi tadi. Media sosial belakangan tengah diramaikan Dan, dengan pihak video kepolisian yang juga berisi menyebutkan perusakan bahwa rumah doa umat pihaknya Kristen telah di melakukan Kelurahan pemeriksaan Padang Sarai, Kecamatan terhadap Kota 3 Tangah, orang, Padang, Sumatera Barat. saksi yang Diketahui peristiwa merupakan, terjadi pada Minggu 27 pekerja Juli sore. atau tukang Dalam bangunan video di terlihat rumah, sejumlah warga korban. yang emosi memecahkan Sementara kaca menurut jendela keterangan, menggunakan kayu dan batu. Di saat warga bersamaan, sekitar, para perempuan yang ada di saat dalam kejadian rumah tidak panik dan terdengar segera suara mengevakuasi ribut atau anak-anak yang tanda-tanda, menangis histeris. perkelahian. Saat dikonfirmasi, Kami Pendeta ulangi, Gereja tidak ada Kristen tanda-tanda Setia Indonesia atau perkelahian GKSI di, Padang, dalam rumah. FDAC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku, karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran. Apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota. Jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang perlu ditempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang, itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita.
Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Sobihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Sobihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman. Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan itu kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan tanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian juga langsung anggota TKP dan berproses. Nanti punya kondisi Kondisi. Insya Allah. Tadi bincang-bincang sama warga sini, bagaimana Ronald? Warga tadi kan tanya, saya tanya kan aman, nggak ada ini apa-apa. Ya intinya adalah aman, situasi aman, dan terkendali. Mungkin ada himbauan sedikit untuk masyarakat mana? Ya himbauan kepada masyarakat, tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada babinsa, ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Tentunya yang rugi siapa? Yang rugi dari sini juga. Kitanya adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita tidak anarkis atau kemauan sendiri. Semua bisa dibicarakan, bisa dikomunikasikan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tengah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, F. Daci mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tengah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Insya Allah toleran, apalagi saya selaku wali kota, saya harus mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, jadi pemahaman itu saya yakin ada di kita bersama. Namun realitanya insiden ini terhadap insiden yang sudah terjadi. Tentu pada hari ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita bersama. Tidak bisa kita kecilkan apa yang sudah terjadi ini. Jadi luka perasaan bapak-bapak tentu kami pahami. Di perjalanan tentang bagaimana
bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini. Inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan, perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak, sehingga perlunya ada jalur yang perlu tempuh. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu, rasa kami, rasa bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Paul Solihin dalam keterangan pada Senin 28 Juli mengatakan, penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, yang perlu minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Yang memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat Valery Limarenko mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severodvinsk di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk menyaksikan Indonesia Update bersama saya, Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Sorong, media sosial belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kota Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video, masyarakat yang sejumlah warga yang tersebut memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan 2 anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Kota Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUB Padang, Salma Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah.
Namun belakangan dipusatkan di satu rumah yang kemudian memicu kecurigaan warga. Menurut Salma Danis, sebenarnya sudah ada surat pemberitahuan namun tak sampai ke tangan RT dan RW setempat. Adapun mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan damai dan penegasan bahwa semua pihak harus menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Apalagi saya selaku wali Gempa kota, dengan saya harus magnitudo mengedepankan itu karena kita memang betul-betul beragam. Kota ini ibu kota, Rusia jadi bagian timur pemahaman pada itu saya Rabu yakin 30 ada di Juli kita pukul bersama. Namun realitanya 8.25 insiden waktu ini setempat. terhadap insiden Pusat yang gempa sudah disebut terjadi. Tentu memiliki pada hari kedalaman ini 18 menjadi km sebuah pelajaran dengan penting bagi epicenter kita bersama. berada Tidak di bisa kita 126 kecilkan km apa yang sudah sebelah terjadi. tenggara Jadi luka Petropavlovsk, perasaan Kamchatsky. bapak-bapak tentu kami Imbas pahami. gempa Di ini, perjalanan sejumlah tentang negara bagaimana merilis peringatan situasi, dini tsunami kondisi, termasuk komunikasi Indonesia. selama ini, inilah yang Adapun tadi Menteri di Pak Datuk Kedaruratan sampaikan, perlu Kamchatka, gitu Sergei evaluasi. Lebedev Namun menyebut ada laporan apa yang tsunami terjadi itu setinggi tidak bisa 3 kita hingga 4 pungkiri. Itu meter sudah terjadi di hari ini. sebagian Sehingga wilayah ada keputusan Kamchatka. tadi saya mendengarkan Ia pun meminta bahwasanya akan penduduk menempuh setempat untuk jalur menjauh hukum. dari bibir Namun perlu pantai. kita Menurut sadari hari pihak ini berwenang, bahwasanya tsunami kita juga hadir sudah sampai bersama-sama ke di area ruang itu pantai untuk Kepulauan mendudukkan Kuril di luar di tadi Rusia. bukannya hati Sementara bapak-bapak itu sehingga Gubernur perlunya setempat ada Valery jalur yang Limarenko tersebut. Tapi hari ini kita mengatakan duduk di sini gelombang sebagai tsunami telah masyarakat Kota menghantam Padang. Itu harus pantai kita Severo akui juga. Kurils Berharap ke di depannya tidak Samudra terjadi lagi Pasifik. insiden. Kalau Warga tentang komunikasi setempat itu pun kita diminta sepakat untuk pergi mengevaluasinya. ke tempat Namun yang lebih apapun aman itu untuk rasa menghindari kami, gelombang. rasa Bapak betul-betul Adapun kami BMKG pahami. Kota telah Padang ini merilis kita peringatan jalani dini selama tsunami beberapa untuk bulan wilayah terakhir. Inilah Indonesia yang menjadi bagian niatan timur. kita. Apa itu? Hasil Tentu analisis tidak ada BMKG sekat, tidak menunjukkan ada gempa perbedaan berpotensi di antara menimbulkan kita. tsunami di 10 wilayah Indonesia Padang menangkap dengan 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Kulo Tengah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Di Papua, Kapolda Sumbar Brigjen Pol Solihin dalam keterangan pada Senin Utara di Papua Barat Daya, Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan oleh penyidik. Solihin memastikan situasi rumah doa tersebut telah aman, ia belum minta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Selain di Indonesia, Untuk tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, luka dan sejumlah bagian rumah Hawaii rusak. dan Guam. Wali Kota Padang, Sejauh ini Fadli belum Amran diketahui pun telah data turun mengenai tangan dan jumlah melakukan korban mediasi. yang ditimbulkan Fadli imbas menyebut gempa Rusia. insiden ini Namun bukan dipastikan ada perselisihan kerusakan agama, bangunan hingga melainkan terputusnya murni aliran listrik kesalahpahaman. serta sinyal Yang memastikan telepon rumah yang seluler. dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Pada Selasa 29 Juli Untuk kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah kita amankan saat ini? Yang sudah kita amankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di video yang sudah ada, karena ada bukti-bukti itu berdasarkan yang kami amankan semua. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat bertindak anarkis, semua ada hukum. Jadi siapa yang berbuat tentunya akan tanggung jawab. Jadi kami datangi kejadian di dalam kota PKP dan berproses. Untuk kita kondisi Kondisi terus cerita sama warga sini gimana dengan warga itu kan banyak lain-lain aman, nggak ada yang intinya ada dan sebenarnya kita ada himbauan sedikit ke masyarakat mana membuat kepada masyarakat tolong jangan bertindak sendiri yang tidak baik. Kalau ada apa-apa lebih baik dibicarakan dengan aparat setempat. Ada pihak kelurahan, ada bagi ada babinsa, ada kapolsek. Jadi kalau bertindak sendiri ya nanti resiko sendiri. Sebenarnya yang rugi siapa? Yang rugi ya juga. Kita ini adalah negara hukum. Tentunya semua ada aturan hukum. Tidak bisa kita bertindak anarkis atau kemauan. Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Gempa dengan magnitudo 8,7 bersama saya, Siska Mawaski. Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan kedalaman 18 km Sumatera Barat. Epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan tsunami batu. termasuk Di Indonesia. saat bersamaan, para Adapun perempuan Menteri yang ada di dalam rumah Kamchatka, panik dan Sergei segera Lebedev mengevakuasi
menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau meminta GKSI penduduk Padang setempat untuk FDA menjauh dari mengungkapkan, bibir pantai. saat kejadian puluhan Menurut jemaat pihak tengah berdoa, berwenang, sedangkan tsunami para juga sudah siswa sampai sedang ke area mengikuti pendidikan pantai agama. Kepulauan Kuril Insiden di ini Rusia. mengakibatkan 2 anak mengalami Sementara itu, luka. Gubernur setempat Aliran listrik Valeri pun sempat Limarenko diputus mengatakan hingga gelombang sejumlah pertama peralatan tsunami telah rusak. menghantam pantai Kejadian Severo tersebut membuat Wali Kota di Padang, Fadli Samudra Amran, turun Pasifik. tangan dan Warga melakukan setempat mediasi pun antara kedua diminta belah untuk pihak. pergi ke tempat yang Dalam lebih mediasi aman yang untuk digelar di menghindari kantor gelombang. Camat Kota Tengah, Adapun Fadli BMKG menegaskan telah insiden merilis tersebut peringatan tak dini terkait tsunami isu untuk wilayah suku, Indonesia agama, ras, bagian dan timur. antar golongan atau Hasil sara. analisis BMKG Fadli menunjukkan menegaskan gempa proses hukum berpotensi tetap berjalan menimbulkan sesuai tsunami di aturan yang 10 wilayah berlaku Indonesia karena dengan perusakan status dan waspada melukai dengan anak-anak ketinggian masuk kurang dari kategori pidana. 1,5 meter. Sementara itu, 10 Ketua Forum wilayah Komunikasi tersebut Umat yakni Beragama atau Talaut di FKUB Sulawesi Padang, Utara, Salma Danis, Kota Gorontalo, menjelaskan Halmahera hilangnya Utara kegiatan di Maluku pendidikan Utara, agama dilakukan Manokwari dari di Papua rumah ke Barat, rumah. Raja Ampat Namun di belakangan Papua Barat dipusatkan Daya, di satu rumah kemudian yang kemudian Biak memicu Numfor di kecurigaan Papua, warga. Supor Menurut Supiori Salma di Danis, Papua, sebenarnya Sorong bagian sudah ada utara di surat Papua Barat Daya, pemberitahuan namun tak Jayapura di sampai ke Papua dan tangan juga RT Sami dan di RW Papua. setempat. Perkiraan Adapun datangnya mediasi tsunami di tersebut wilayah tersebut menghasilkan adalah kesepakatan siang hingga damai sore dan hari waktu penegasan setempat. bahwa semua pihak Direktur harus Gempa menjunjung Bumi dan tinggi Tsunami toleransi BMKG antar dari umat Yono mengimbau beragama. masyarakat yang tinggal di wilayah Insya tersebut Allah toleran. untuk Apalagi saya waspada. selaku wali kota, saya harus mengedepankan Selain itu di karena kita Indonesia, memang peringatan betul-betul beragam. tsunami juga Kota ini dirilis ibu kota, di negara jadi lain pemahaman seperti itu saya Jepang, yakin ada di Alaska, kita bersama. Filipina, Namun Hawaii, realitanya dan insiden Guam. ini terhadap Sejauh ini belum insiden diketahui yang sudah data terjadi. mengenai Tentu pada jumlah hari ini korban menjadi yang sebuah ditimbulkan pelajaran imbas penting bagi gempa kita bersama. Rusia. Tidak bisa Namun kita dipastikan ada kecilkan kerusakan apa yang bangunan sudah hingga terjadi ini. terputusnya Jadi aliran luka listrik perasaan serta bapak-bapak sinyal tentu kami telepon pahami. Di seluler. perjalanan tentang bagaimana situasi, kondisi, komunikasi selama ini, inilah yang tadi di Pak Datuk sampaikan perlu kita evaluasi. Namun apa yang terjadi itu tidak bisa kita pungkiri, itu sudah terjadi hari ini. Sehingga ada keputusan tadi saya mendengarkan bahwasanya akan menempuh jalur hukum. Namun perlu kita sadari hari ini bahwasanya kita hadir bersama-sama di ruangan itu untuk mendudukkan di luar tadi lukanya hati bapak-bapak sehingga perlunya ada jalur yang tertutup. Tapi hari ini kita duduk di sini sebagai masyarakat Kota Padang. Itu harus kita akui juga. Kita berharap ke depannya tidak terjadi lagi insiden. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa bapak betul-betul kami paham. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada sekat, tidak ada perbedaan di antara kita. Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sare, Anda Kecamatan menyaksikan Kota Tengah Tribun itu News terjadi bersama pada saya, Minggu Siska Mawaski. 27 Juli sore. Gempa dengan magnitudo Wakapolda Sumbar 8,7 Brigjen Paul mengguncang Solihin dalam semenanjung keterangan Kamcat pada Rusia Senin bagian timur pada Rabu 30 Juli mengatakan penangkapan para waktu terduga setempat. pelaku dilakukan Pusat berdasarkan gempa sejumlah tersebut video memiliki yang kedalaman beredar. 18 km Saat ini para terduga dengan pelaku epicenter masih dalam berada tahap di pemeriksaan 126 oleh km penyidik. sebelah tenggara Solihin memastikan Petropavlovsk, situasi rumah doa Kamchatsky. tersebut telah aman. Imbas Ia perlu gempa meminta ini, warga agar sejumlah tidak gegabah negara dalam merilis menyikapi peringatan sesuatu dini hal. tsunami termasuk Untuk diketahui Indonesia. aksi perusakan Adapun tersebut Menteri mengakibatkan Kedaruratan 2 anak terluka dan Sergei sejumlah bagian Lebedev rumah menyebut rusak. ada laporan Wali tsunami Kota setinggi Padang, 3 Fadli hingga Amran 4 pun meter telah turun di tangan dan sebagian melakukan wilayah mediasi. Kamchatka. Fadli Ia pun menyebut meminta insiden penduduk ini setempat bukan untuk menjauh perselisihan dari agama, bibir pantai. melainkan Menurut murni pihak berwenang, kesalahpahaman. tsunami juga Ia sudah memastikan sampai rumah ke yang area dirusak pantai bukanlah gereja, Kepulauan melainkan Kuril tempat di pendidikan Rusia. siswa Kristen. Sementara itu, Gubernur setempat Valeri Limarenko mengatakan kejadian ini gelombang sendiri, Pak, pertama tsunami berapa telah orang yang sudah menghantam diamankan pantai sampai Severo yang sudah Pulos kita amankan 9 di orang, Samudra tentunya akan berkembang Pasifik. lagi. Warga Orang ini adalah setempat pun sesuai dengan diminta apa yang untuk ada pergi ke di tempat yang lebih video aman sudah ada, untuk karena menghindari ada gelombang. itu berdasarkan itu yang Adapun kami BMKG amankan. telah merilis peringatan Jangan dini masyarakat tsunami untuk gegabah, wilayah Indonesia jangan bagian masyarakat timur. bertindak Hasil anarkis. analisis BMKG Semua menunjukkan ada gempa berpotensi Siapa yang menimbulkan berbuat tsunami di ini 10 wilayah akan Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. 10 wilayah tersebut yakni Talaut di Sulawesi Utara, Kota Gorontalo, Halmahera Utara di Maluku Utara, Manokwari di Papua Barat, Raja Ampat di Papua Barat Daya, kemudian Biak Numfor di Papua, Supiori di Papua, Sorong bagian utara di Papua Barat Daya, Jayapura di Papua dan juga Sami di Papua. Perkiraan datangnya tsunami di wilayah
tersebut adalah kalau ada siang apa-apa, lebih hingga baik sore hari dibicarakan waktu dengan setempat. aparat setempat. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono mengimbau masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut untuk waspada. Selain di Indonesia, peringatan tsunami juga dirilis di negara lain seperti Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam. Sejauh ini belum diketahui data mengenai jumlah korban yang ditimbulkan imbas gempa Rusia. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga terputusnya aliran listrik serta sinyal Media telepon sosial seluler. belakangan tengah diramaikan dengan video yang berisi perusakan rumah doa umat Kristen di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Diketahui peristiwa ini terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Dalam video terlihat sejumlah warga yang emosi memecahkan kaca jendela menggunakan kayu dan batu. Di saat bersamaan, para perempuan yang ada di dalam rumah panik dan segera mengevakuasi anak-anak yang menangis histeris. Saat dikonfirmasi, Pendeta Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Padang, FDC mengungkapkan, saat kejadian puluhan jemaat tengah berdoa, sedangkan para siswa sedang mengikuti pendidikan agama. Insiden ini mengakibatkan dua anak mengalami luka, aliran listrik pun sempat diputus hingga sejumlah peralatan rusak. Kejadian tersebut membuat Wali Kota Padang, Fadli Amran, turun tangan dan melakukan mediasi antara kedua belah pihak. Dalam mediasi yang digelar di kantor Camat Koto Tangah, Fadli menegaskan insiden tersebut tak terkait isu suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Fadli menegaskan proses hukum tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku karena perusakan dan melukai anak-anak masuk kategori pidana. Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama atau FKUD Padang, Salman Danis, menjelaskan mulanya kegiatan pendidikan agama dilakukan dari rumah ke rumah. Anda menyaksikan belakangan Tribun News dipusatkan Update di bersama satu saya, rumah Siska yang Mawaski. kemudian memicu Gempa dengan kecurigaan magnitudo warga. 8,7 Menurut mengguncang Salman Danis, semenanjung Kamchatka, sebenarnya Rusia sudah bagian ada timur surat pada Rabu pemberitahuan, 30 Juli sampai ke pukul tangan 8 lebih RT dan 25 RW waktu setempat. Adapun Pusat media gempa tersebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatsky. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh dari bibir pantai. Menurut pihak berwenang, tsunami juga sudah sampai ke area pantai Kepulauan Kuril di Rusia. Sementara itu, Gubernur setempat Valery Limarenko mengatakan gelombang pertama tsunami telah menghantam pantai Severo Kurils di Samudra Pasifik. Warga setempat pun diminta untuk pergi ke tempat yang lebih aman untuk menghindari gelombang. Adapun BMKG telah merilis peringatan dini tsunami untuk wilayah Indonesia bagian timur. Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa berpotensi menimbulkan tsunami di 10 wilayah Indonesia dengan status waspada dengan ketinggian kurang dari setengah meter. Kalau tentang komunikasi itu kita sepakat mengevaluasinya. Namun apapun itu rasa kami, rasa Bapak betul-betul kami pahami. Kota Padang ini kita jalani selama beberapa bulan terakhir. Inilah yang menjadi niatan kita. Apa itu? Tentu tidak ada perbedaan di antara kita. Supiori, Polresta Padang menangkap 9 orang yang terlibat perusakan rumah doa yang dijadikan tempat pendidikan agama bagi siswa Kristen milik Gereja Kristen Setia Indonesia atau GKSI Kota Padang, Sumatera Barat. Adapun aksi perusakan terhadap rumah doa di Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah itu terjadi pada Minggu 27 Juli sore. Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Soekim dalam keterangan pada Senin lain seperti Jepang, Juli mengatakan penangkapan para terduga pelaku dilakukan berdasarkan sejumlah video yang beredar. Saat ini para terduga pelaku masih dalam tahap pemeriksaan. Namun dipastikan ada kerusakan bangunan hingga Soekim memastikan aliran situasi listrik rumah doa serta tersebut telah sinyal aman. telepon Ia perlu meminta warga agar tidak gegabah dalam menyikapi sesuatu hal. Untuk diketahui, aksi perusakan tersebut mengakibatkan 2 anak terluka dan sejumlah bagian rumah rusak. Wali Kota Padang, Fadli Amran pun telah turun tangan dan melakukan mediasi. Fadli menyebut insiden ini bukan perselisihan agama, melainkan murni kesalahpahaman. Ia memastikan rumah yang dirusak bukanlah gereja, melainkan tempat pendidikan siswa Kristen. Kejadian ini sendiri Pak, berapa orang yang sudah diamankan sampai Bapak? Yang sudah diamankan 9 orang, tentunya akan berkembang lagi. 9 orang ini adalah sesuai dengan apa yang ada di
karena ada bukti-bukti itu dasarnya kami amankan. Jangan masyarakat gegabah, jangan masyarakat tidak mengerti, semua ada buktinya. Siapa yang berbuat tentunya akan tentang kejadian PKP dan berproses. Jadi bisa minta sama warga sini bagaimana kemudian? Anda menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Gempa dengan magnitudo 8,7 mengguncang semenanjung Kamchatka, Rusia bagian timur pada Rabu 30 Juli pukul 8.25 waktu setempat. Pusat gempa disebut memiliki kedalaman 18 km dengan epicenter berada di 126 km sebelah tenggara Petropavlovsk, Kamchatka. Imbas gempa ini, sejumlah negara merilis peringatan dini tsunami termasuk Indonesia. Adapun Menteri Kedaruratan Kamchatka, Sergei Lebedev, menyebut ada laporan tsunami setinggi 3 hingga 4 meter di sebagian wilayah Kamchatka. Ia pun meminta penduduk setempat untuk menjauh Anda dari bibir menyaksikan pantai. Tribun News Update Menurut bersama pihak saya, berwenang, Siska Mawaski. tsunami juga